Ya, silakan Pak Zairul. Pak Zairul, Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zairul sehat ya? Beliau Waketum Daramko, tinggal di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sekjen, Pak Dalmilus. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Ya, nampaknya kita mulai lah, 7:10. Silakan Ustaz Doni, kita mulai langsung. Baik, ya, terima kasih. Mbak Iriang balam jo barabah lalu balam mandi. Sairiang salam nan jo sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaweh puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati alim ulama suluh bendang dalam negari nan malam rintangan kitab siang pagak bapituah niniak mama nan gadang basa batuah gadang babingka Allah basa gadang babingka tanah basa babingka Allah batuah dai rantau Minang. Nan di Minangkabau diibaratkan bak baringin manangah koto. Nan ba pucuk sabana bule nan ba urek subana tunggang. Pucuk bule cewang kalangi urek tunggang cukam ka bumi. Selanjutnya bundo kanduang limpape rumah nan gadang. Sumara di dalam kampung, hiasan di dalam negari. Kok awih boleh minta ayah, kok lapa boleh minta nasi. Nampak juo generasi muda nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak menaruang, ringan tangan indak memacah. Umumnya kaum muslimin wal muslimat kok kete indak disebut namo, kok gadang indak dipanggil gala dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai jo janji nan bakarang padan nan baukuah pada kesempatan kali kini pada majelis yang mulia ini kita kembali basobok khusus pada hari kini kajian edisi khusus Dai Rantau Minang dengan tema peranan Bundo Kanduang dalam melestarikan ABS SBK. Penghormatan khusus kita berikan kepada narasumber kita. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang pertama ada Uni Alia Sarah Lawindo. Yang kedua ada Bundo kita, Bundo Profesor Dr. Putih Reno Raudatul Jannah Taib MP. Alhamdulillahirabbil alamin. Informasi kepada kita kasadanya untuk kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah disponsori oleh 3 sponsor. Yang pertama ada restoran atau rumah makan Karim Minang yang berlokasi di Ciputat dan di Sawangan Depok. Alhamdulillah. Yang kedua dari Sabana Fried Chicken yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga ada PT Paragon yang mana salah satu produk terkenalnya adalah Wardah Kosmetik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ketiga sponsor kita ini usahanya selalu diberkahi Allah, semakin maju ke depannya dan semakin bermanfaat untuk umat muslim khususnya dan Indonesia secara umumnya. Baiklah kaum muslimin,
Untuk kajian kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan dan yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Langsung saja untuk menghemat waktu kita minta kepada Ustadz kita, Qori kita, Ustadz Muhammad Gilfon Sumbara. Kepada Ustadz Gilfon kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ولله جنود السماوات والأرض. وكان الله عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, bagi yang membaca dan mendengarkan, yang menyimak, semoga diberkahi oleh Allah. Dan yang hadir, yang menyaksikan, yang mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini, waktu Indonesia bagian Barat, semoga diberkahi Allah, dan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Baiklah, kaum muslimin, informasi selanjutnya bahwa kajian kita pada hari ini, selain kita ada di Zoom, juga kita tayangkan langsung di YouTube channel Daram Official. Kami menghimbau bagi kaum muslimin yang belum mensubscribe YouTube Daram, yaitu Daram Official, silakan untuk dapat di-subscribe, karena setiap kegiatan dan kajian daerah Rantau Minang akan kita tayangkan di Daram Official, sehingga jika kita semua ada yang terlupa atau belum sempat bergabung Zoom, nanti otomatis akan ada notifikasi di HP masing-masing untuk mengingatkan kegiatan atau kajian dari Daram Official. Baiklah, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum kepada Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis, MA. Kami persilahkan. Silakan di-unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selalu kita hormati, kita muliakan badan pendiri Daram, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, dan seluruh pengurus DPP Daerah Minang, baik yang hadir ataupun yang tidak pada kesempatan ini. Yang kami hormati nenek mama alim ulama, cadiak pendak, cadiak pandai, sulah benar dalam nagari, baik yang hadir ataupun yang akan hadir. Tentu lebih khusus penghormatan ini ambo tujukan kepada Ananda Alia Sarah Lawindo. Kita pantas bangga, barangkali satu-satunya orang awak gadis rancak yang tinggal di Amerika, sekolah di Amerika, tapi masih istiqomah dengan Islamnya dan masih istiqomah dengan budaya Minangkabaunya, dan insya Allah masih lancar berbahasa Minang. Kita doakan semoga Ananda Alia Sarah Lawindo ko, putri dari Bapak Afdal, semoga menjadi anak yang qurrata a'yun, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga ke depannya menjadi contoh tauladan bagi gadis-gadis Minang, insya Allah. Yang kita muliakan orang tua kita, Bundo Profesor Dr. Insinyur Putih Reno Raudatul Jannah Toyib MP. Beliau Ketua Umum Bundo Kanduang Sumatera Barat, tentu tampe batanyo kita tentang adat Minangkabau, yang akan membahas tema kajian pada hari kini tentang peranan Bundo Kanduang dalam melestarikan adat basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Bapulo potensi Bundo Kanduang dalam hal itu dan peranan mereka. Mudah-mudahan nanti Bundo kita Allah berikan kesehatan lahir batin, ya, sehat selalu, tercurah rahmat dan berkah Allah tabaraka wa taala, sehingga betul-betul menjadi bundo di ranah Minang, dan insya Allah bundo pulo di luar ranah Minang. Mudah-mudahan selalu istiqomah melestarikan Islam dan melestarikan adat yang bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah ko. Yang kita muliakan, yang menghormati, yang luar biasa, selalu istiqomah setia bersama Daram, Ustadz Gilfon Sumbara, anak muda, yang kori nasional, tapi terus mengabdikan ilmunya ke Daramko untuk memotivasi orang-orang awak supaya dakek ke Al-Quran, supaya termotivasi ya menjadi Qurani, generasi Qurani yang selalu siap menemani kita membacakan ayat Quran setiap kajian Daram. Kepada Ustadz Doni, ya, ini pengurus Daram, Wasekjen, beliau juga sebagai MC insya Allah yang menguasai adat Minang. Jadi kalau beliau ko Ustadz tapi tentang Minangkabau dia menguasai juga. Ya, Ustadz Doni, alhamdulillah, ya, beliau berhasil kita kader ya di daerah Minang sebagai Wasekjen dan sekaligus sebagai menantu ambo juga. Di kadernya berhasil Bundo. Kader sebagai Wasekjen, kader sebagai menantu juga, alhamdulillah. Ya, umumnya yang hadir pada Zoom kini kok, ya, begitu pula dengan Departemen Dakwah sebagai penyelenggara kajian setiap kajian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, setiap Ahad pertama dan Ahad yang ketiga, Daram istiqomah mengadakan kajian via Zoom meeting ini, ya, secara online. Tapi nanti ketika Allah izinkan sudah bebas kita mengadakan kajian berkumpul-kumpul, maka kita kembali kepada
kajian offline lagi. Ditempatkan di bermacam masjid. Walaupun demikian, saya berencana, walaupun nanti offline sudah dibuka, tapi yang online tetap kita gunakan, supaya di luar kota bisa mengikuti kajian ini. Sehingga daram betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh orang awak, baik di rantau ataupun di Minangkabau sendiri. Umumnya oleh umat Islam. Daram adalah ormas keulamaan. Ormas keulamaan yang tugasnya menyatukan para ulama. Menyatukan para ulama Minangkabau. Baik yang di rantau ataupun yang di Minang. Itulah motivasi daram sebenarnya, Bundo. Ya, bundo-bundo kita, angku-angku datuk kita, daram ko ormas keulamaan yang tujuannya ukhuwah Islamiyah. Yang tujuannya menyatukan semua unsur. Kita tidak ingin orang-orang awak kepecah-pecah. Kita ingin mengumpul dan terserak. Menyatukan yang berpecah belah. Itulah daram sebenarnya. Menyatukan. Menyatukan di bawah panji-panji keislaman. Di bawah pedoman Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itulah pokok tujuannya dalam didirikan. Untuk penyatu ulama dan penyatu umat. Di samping itu daram berguna untuk akan memajukan membela adat Minangkabau. Yang betul-betul adat pasandikan syarak, syarak pasandikan kitabullah. Itulah ruhnya daramko. Alhamdulillah kini lado di seluruh Indonesia. Sudah ada 15 wilayah Indonesia dan 6 DPLN sedunia. Ada di Saudi Arabia, di Mesir, di Amerika, ya, di Australia, di Brunei, di Malaysia. Dan alhamdulillah qadarullah, Bapak Afdal yang setia ikut kajian, beliau ketua daram di Amerika. DPLN Amerika. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kajian daram istiqomah terus, alhamdulillah. Dan terima kasih banyak kepada sponsor yang terus setia. Baik Kariminang, Rumah Makan Kariminang, ya, baik Sabana Free Chicken atau PT Paragon Wardah, ya, yang menjadi sponsor acara kita, alhamdulillah. Dan sudah sampai kini masih 26 ya. 26 ormas Minangkabau yang mendukung kajian daramko, baik secara materi ataupun non materi. Ya, mudah-mudahan ke depannya adanya sponsor, ada pendukungnya, semoga ke depannya daramko semakin berkiprah, semakin dirasakan manfaatnya oleh orang awak, oleh umat Islam umumnya. Makanya kami di daramko istiqomah melakukan kajian, berapapun pesertanya, kita tetap ada kajian. Dan untuk menyebarkan dakwah ko, supaya kajian ko lebih tersebar, kita menggunakan medsos, media sosial, melewati live streaming, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kita hanya untuk berdakwah. Berdakwah mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian kini kita sedang mencetak Quran tahap kedua ini. Tahap pertama 5.000 Quran terjemahan sudah dicetak. Ya, tinggal dibagikan sebagiannya dan tinggal sebagian lagi. Dan insya Allah langkah kedua kita akan mencetak 10.000 Quran lain untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Namun demikian tentu ambo sebagai ketua umum tetap menghimbau kepada para muhsinin, para donatur yang ingin berwakaf yang nilainya tak terhingga. Berwakaf Quran, silakanlah kirimkan wakafnya ke daram. Transfer uang ke daram, nanti daram akan membagikan kepada yang membutuhkan. Baik ke orang awak ataupun tidak orang awak. Dan insya Allah kalau kita punya dana, kita punya program, bahkan Quran dibagikan, kita biayai pula nanti guru yang mengajarkan isi Quran itu. Nah, daramku bukan hanya bagi-bagi Quran, tapi ingin Quranku dibumikan, dipahami isinya, dikaji, sehingga akidah umat, akidah Quran, ibadah umat, ibadah Quran, akhlak umat, akhlak Quran, muamalah umat, muamalah Quran. Itulah tujuan daram sebenarnya. Untuk itu, kami butuh dukungan kepada semua pihak, ya, dari bundo-bundo kita, dari angkau datuk, dari para ulama. Mari bersama-sama kita bersatu di daramko. Kita jadikan daram sebagai kendaraan. Daram kendaraan bukan tujuan. Daram kendaraan untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk alat dakwah. Semoga usaha-usaha daramko dan seluruh pengurusnya Allah yang balasinya.
Kita hanya minta ke Allah balasannya. Semoga Allah memberikan kita solusi yang terbaik dalam hidup ini. Diberikan keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Itulah barangkali dari Ambo ya untuk sambutan pada pagi kini ko. Nanti kita minta ke Bundo kita, Bundo Raudah, Kak Nanda kita Alia untuk membagi ilmu-ilmunya, membagi pemahamannya agar umat-umatku menjadi umat yang paham dan mengerti tentang Islam dan mengerti tentang adat Minang serta termotivasi untuk menegakkan Islam dan menegakkan adat yang menjadikan syarak kong. Terima kasih banyak. Doa kita bersama semoga Daram semakin sukses, semakin maju dan semakin terasa manfaatnya oleh bangsa Indonesia, oleh umat Islam, oleh orang Minang khususnya, baik yang di rantau ataupun yang di Minang. Mohon maaf kami kalau ada kesalahan, bimbang kami kalau kami melenceng. Maklumlah manusia kok ya kadang-kadang dalam benar ada salahnya. Yang penting Daram adalah sarana kita untuk berdakwah kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Elva, Ketua Umum Dai Rantau Minang. Selanjutnya kaum muslimin, kita langsung masuk ke acara inti kita, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Alhamdulillah telah hadir dari tadi bersama-sama kita bersama. Yang pertama Uni Alia Sarah Lawindo, yang kedua Bundo kita Profesor Dr. Putih Reno Raudatul Jannah Taib MP. Nanti mereka berdua akan membahas peranan Bundo Kanduang dalam melestarikan ABSSBK, yang mana nanti mungkin lebih mengerucut. Di sini ada subtemanya race, gender, identity dari sudut pandang Minang filosofi, adik bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mangato, adat memakai. Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Uni Alia Sarah Lawindo, dan yang kedua nanti kita minta kepada Bundo kita Profesor Dr. Putih Reno Raudatul Jannah Taib MP. Baiklah kaum muslimin, langsung saja yang pertama kita mintakan kepada Uni Alia. Assalamualaikum Uni Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba, kabarnya Uni, lagi sehat? Lagi sehat, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Uni kita kok kini di Amerika. Lahirnya di Amerika ya Uni? Iya. Lahir di Amerika, gadang di Amerika, tapi sangat luar biasa tentang keislaman dan budaya Minangkabaunya sangat luar biasa. Baiklah kaum muslimin, langsung saja kita dengarkan materi dari Uni Alia Sarah Lawindo. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alia Lawindo, layanan gadang di Washington DC, Amerika. Alia Sarah Lawindo tak seperti kebanyakan remaja di Amerika. I'm gonna need you to pull up your Quran, okay? Setiap akhir pekan, Alia mengajari anak-anak belajar mengaji secara virtual dari rumahnya di Arlington, negara bagian Virginia. Rasanya senang bisa lihat anak murid kecil yang bisa belajar ngaji, apalagi karena Bunda dari dulu pernah jadi guru ngaji di madrasah udah bertahun-tahunan, dan pas Alia sudah remaja, Alia udah berpikir mungkin udah waktunya buat kasih berbalik lagi buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Indonesia, Muslim Indonesia di Amerika sini. Murid-murid yang diajarinya berusia 5 hingga 12 tahun, seperti Soma. Good and patient and she's pretty. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi relawan madrasah telah dijalani remaja 19 tahun ini sejak 5 tahun lalu. Ketekunan Alia dalam menjadi relawan diakui oleh Imam, organisasi yang mengelola madrasah, dengan memberinya penghargaan relawan muda pada 2019. Sister Alia Lawindo. Selain mengajar sukarela, mahasiswi S1 Hubungan Internasional di American University ini juga aktif dalam kegiatan budaya. Remaja yang lahir dan besar di Amerika ini giat mempromosikan budaya Minang sejak usia 6 tahun bersama kedua orang tuanya yang mendirikan kelompok Rumah Gadang USA. Kedua orang tua Alia mengenalkan dan mengajarkan tari Minang dan nyanyi Minang semenjak kecil juga. Bagi orang tua Alia yang asli Sumatera Barat, mengajari anak-anak mencintai bahasa daerah dan seni adalah sesuatu yang penting agar adat istiadat tidak luntur meski jauh di rantau. Begitu Alia meranjak 6 tahun, saya melihat ini kalau tidak kita kenalkan, kita akan kehilangan generasi gitu. Mereka akan hanya kenal budaya Amerika aja. Seperti pepatah Minang, sejauh-jauhnya pergi merantau, kampung halaman terbayang jua. Itulah yang dilakukan Alia di Amerika. Adai dake jalang menjalang, adai jauh kaba bakaba. Tando cinto keranah Minang, jad lupo adai jo budaya. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salam jo sambah kepada Bunda Rauda, Buya Elva Hendiri, Buya Dalmilus, Bapak Moderator Pak Doni, Kori Ustadz Gilfon, seluruh peserta Zoom di Masa Jobarado, Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadik Pandai Kasadonyo. Pendeknya indak basabui, babilang tuah, indak baato, baimbau galah, bukan basiba, coba sisiah, bukan bahingo, coba bateh dilingkuangkan, salam Kasadonyo. Mano sagaloh Niniak Mama nan gadang, basa batuah, kok salah maaf dipinta, nan karido anyo sipai Allah. Ambo yang bukan cadik pandai ilmu di Tuhan kasimpanyo, kok senteang tolonglah dibiliai tando pangulus saandiko. Baik hadirin sadonyo, pada kesempatan kini Ambo mencoba memperkenalkan pahaman Ambo tentang race, gender, dan identity dari sudut pandang falsafah adat Minang ABS SPK tersebut terhadap globalisasi dan aplikasinya yang Ambo alami sebagai anak keturunan Minang yang layak gadang di rantau sebagai minoritas di Amerika. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana gambaran dari video singkat tadi, itulah sekilas gambaran informasi tentang diri Ambo. Dalam tata laksana adat Minang serta kehidupan bermasyarakat sudah diatur sedemikian rupa oleh datuk ataupun pemikir adat kita sebelumnya. Dan kemudian Islam pun masuk ke ranah Minang untuk menyempurnakan peradaban yang sudah ada, maka perjalanan sejarah yang baik itu panjang akhirnya dalam
alam Minangkabau disebutkanlah adanya perjanjian Bukit Marapalam. Tentang ikrar baraso orang Minang menyatakan Islam sebagai agama yang dianut menyatu dengan adat yang terkenal dengan sebutan adat basandi syarak basandikan kitabullah, syarak mangato adat mamakai. Falsafah adat Minang tersebut bukanlah sebagai pemanih muluit dan permain kato sajo, tapi itu adalah pentunjuk atau pedoman jati diri orang Minang yang merasa dirinya Minang seperti kato pantun adat mengatakan, cala Allah tajam pun ado, tinggal dibawa menyimpaikan. Syara Allah adat pun ado, tinggal dek kita memakaikan. Dan baitu juo dalam adat Al-Quran, juo mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 52. Kitabullah yang dimaksud dalam falsafah adat Minang adalah Al-Quran sebagaimana risalah yang diturunkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun ras yang ambo mukasui adalah kita sebagai orang Minang. Kemudian gender disiko adalah sebagai wanita, padusi, atau bundo kanduang sebagai ibu dalam adat Minang. Sedangkan identitas disiko adalah sebagai muslim. Dari ketiga sebutan iko, race, gender, dan identity, dalam dunia global dan modern selalu dijadikan suatu isu di barat dengan jargon HAM atau hak asasi manusia dengan pendekatan nilai-nilai universal logika barat. Wanita merupakan salah satu kelompok dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak mendapatkan sorotan dan perhatian. Karena itu, banyak sekali buku yang telah ditulis oleh para ulama tentang wanita. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamakan dengan Anisa, yang artinya wanita. Di samping itu, kita juga mengenal adanya gerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita, emansipasi wanita, atau disebut juga pada masa sekarang dengan kesetaraan gender. Sedangkan petunjuk untuk menjadi seorang padusi panggilan bagi orang yang belum atau sudah menikah. Bundo kandung panggilan bagi orang yang sudah menikah dan punya keturunan dalam adat Minang. Banyak petuah adat yang menjelaskannya bagaimana seharusnya untuk menjadi wanita atau bundo kandung dalam perspektif adat antara lain. Bundo kandung dikatakan, limpa peh rumah nan gadang, sumara di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, ko idui tampe banasa, kok mati tampe baniai, kok unduang-unduang ka Madinah, kapayung panji kasarugo, cahayo rumah salendang dunia. Disiko dengan jaleh baraso wanita itu ditampilkan pada tampek terhormat. Limpapeh dilambangkan sebagai tiang dari rumah gadang. Bila tiangnya runtuh, tentu rumah gadang tersebut akan roboh dan kalau dianalisa lebih dalam lagi, dengan nyata peran pentingnya bundo kandung tersebut sebagai sentral dari kelanjutan dan kelestarian adat Minang tersebut. Minangkabau itu bersuku ke ibu dan bernasab ke bapak. Bundo kandung yang ideal iko dijalehkan dalam petuah adat. Semua aspek kehidupan perempuan Minang itu demikian rupa, demi menjaga harkat dan martabat sebagai padusi. Dalam tatanan adat Minang, bundo kandung disebutkan orang nan ampe jinih yaitu niniak mama, jadi pandai, ulama, dan bundo kandung. Bundo kandung itu adalah seorang perempuan, tapi tidak semua perempuan bisa dikatakan bundo kandung. Bundo kandung merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Bundo kandung bukanlah tumbuh karena ditanam, tapi sudah menjadi fitrahnya sendiri seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, telah diperintahkan bahwa manusia agar berbuat baik kepada bapak ibunya. Al-Quran surat Luqman ayat 14 juga menjelaskan bahwa hendaknya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan berupa kasih sayang yang telah diberikan bapak dan ibu. Di dalam Al-Quran melalui 2 ayat di atas juga menjelaskan bahwa seorang ibu telah mengalami 3 kepahayan. Kepayahan seorang ibu yang pertama adalah hamil, kemudian melahirkan, dan selanjutnya menyusui. Kebaikan itu memiliki nilai 3 kali lipat daripada kepada ayah. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa
tingkatan seorang dalam berbakti adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Beberapa hal di bawah ini adalah perbuatan yang menunjukkan berbakti terhadap seorang ibu. Bunda kandung adalah wanita yang suci dan bersih dan jauh dari sifat yang tidak terpuji. Beliau adalah hulu budi talago unduang seperti pepatah. Nan merah sago, nan kure kundi, nan indah bahaso, nan baik yolah budi. Sedangkan pembahasan lebih detail tentang bundo kandung dari segi adat baik larangan ataupun idealnya, Bundo Rauda dapat menjelaskan lebih rinci pada sesi kedua. Beliau tentu lebih paham dari Ambo soal itu. Sedangkan Ambo cuma melihat nilai-nilai bundo kandung tersebut mengaitkan dengan perkembangan zaman sekarang, apakah status bundo kandung tersebut masih relevan untuk dipertahankan dipakai bagi generasi muda Minang di mana saja ada, khusus terhadap diri Ambo yang masih muda dan suatu saat akan jadi ibu duo insyaallah. Bagi Ambo pribadi akan menjawab status bundo kandung dan nilai-nilai bundo kandung menurut falsafah adat Minang yang berdasarkan ABS SPK. Iko masih relevan untuk dipakai alias up to date. Ambo merasakan sekali pelajaran yang didapat dari kedua orang tua Ambo semenjak kecil sampai saat ini. Adat Minang adalah identitas pribadi Ambo dalam kehidupan sehari-hari. Ambo dididik dari keluarga yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya Minang meskipun Ambo lahir dan besar di minoritas Islam. Pemahaman sejarah, adat, dan budaya Minang menjadi modal dasar pengetahuan Ambo dalam berinteraksi dengan masyarakat Amerika yang non-Muslim. Bicara adat bagi orang Minang sudah tentu termasuk di dalamnya agama Islam. Islam dan adat Minang tidak bisa dipisahkan bagi setiap individu Minang bila ingin mendeklarasikan baraso mereka anak keturunan Minang di masa jo berado. Itu adalah syarat mutlak untuk jadi orang Minang. Dalam kehidupan kampus bila ada diskusi tentang race, gender, and identity, pemahaman adat Minang sangat membantu Ambo dalam diskusi akademik di kalangan kampus di Amerika. Ambo lebih percaya diri karena urusan kesetaraan gender di Minangkabau sudah selesai. Karena sudah dimulai semenjak Islam masuk ke ranah Minang pada abad ke-7. Amerika sebagai salah satu negara besar dan menjadi salah satu kiblat demokrasi dunia, urusan kesetaraan gender itu belum nyata dalam kehidupan masyarakatnya. Presiden Amerika belum ada dari kalangan perempuan. Berbeda sekali dengan Indonesia dan Pakistan pernah dipimpin presiden yang seorang perempuan. Persamaan hak perempuan ini juga baru dibicarakan pada abad ke-19, meskipun Amerika sudah merdeka semenjak 3,5 abad yang lalu. Dalam cerita Randai Sabah Nan Alui juga digambarkan bagaimana praktek adat Minang menggambarkan kesetaraan gender. Perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. 6 tahun lalu yang Ambo pernah ikut main randai iko waktu tampil di Oneonta State New York University. Dalam proses belajar randai ini, kedua orang tua Ambo menjelaskan alur cerita, makna, serta pesan apa yang tersirat dari cerita randai ini. Dengan jelas ternyata kesempatan untuk belajar tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Si Mangkutak tidak mau belajar mengaji dan berlatih silat. Dia lebih suka menghabiskan waktunya bermain layang-layang dengan temannya. Sementara si Sabai pergi belajar mengaji dan juga belajar silat. Waktu bapaknya dibunuh di Rajo Pabandiang, si Sabai lah yang menuntut balas atas kematian bapaknya. Dalam cerita ini dengan jelas kesetaraan dalam kesempatan beraktivitas belajar diberikan sama dengan laki-laki. Apakah perempuan Minang boleh berkarir di luar rumah? Tentu saja boleh, asalkan sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Kesamaan gender di sini bukanlah kesamaan antara perempuan dengan laki-laki dengan standar barat. Kesamaan gender menurut Islam dan adat Minang, perempuan tersebut tetaplah menjadi seorang ibu. Mereka boleh bekerja di luar, untuk membantu pekerjaan rumah boleh saja, ada asisten rumah tangga, tapi tanggung jawab ibu tidaklah boleh diserahkan kepada asisten rumah tangga. Mendidik anak, memberikan kasih, sayang tetaplah ibu. Makanya peran ibu itu tidak bisa diberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Dan itulah yang Ambo rasakan dari ibu Ambo dari ketek sampai kini.
Ibu Ambo juga bekerja di luar, tapi tanggung jawab sebagai ibu tetap dikerjakan. Kalau ada sesuatu yang kurang pas menurut pandangan kedua orang tua, beliau akan selalu memberi nasihatkan dan mengatakan kita orang Minang dan Islam. Hal itu tidak sesuai dengan adat kita dan kita orang Islam tidak boleh mengajarkan tersebut. Itulah yang jadi pembeda diri Ambo dengan teman lainnya. Bagaimanapun fitrah Ambo sebagai padusi, bila tiba saatnya akan menjadi bundo kandung jua. Nilai-nilai bundo kandung sebagaimana yang dijalehkan menurut adat yang berdasarkan ABS SBK tentulah relevan untuk sepanjang zaman. Seperti papatah iko. Baju dipakai jadi usang, adat dipakai jadi baru. Bila adat tersebut diamalkan oleh orang Minang yang merasa Minang secara menyeluruh atau secara kafah dari pandangan agama Islam tentu akan update sepanjang zaman. Al-Quran juga menjelaskan tentang kesempatan terhadap perempuan sama dengan laki-laki di mata Allah. 1. Kesamaan dalam takwa. Perbedaan laki-laki dan wanita bukanlah suatu halangan bagi manusia untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memuliakan siapa saja yang bertakwa kepadanya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita serta dari berbagai suku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ukuran yang tertinggi nilainya dalam tatanan masyarakat Minang ialah budi, seperti pepatah iko. Tagak rumah karena sandi, sandi rusak rumah binaso. Tagak nagari karena budi, budi rusak nagari binaso. Badarai carano kendi, badantang carano kaco. Labu tabanam rang bantangkan, bacari jangan karena budi. Bapisah jangan karena bahaso, itu bananan dipatangkan. Kalau di Amerika, nilai budi iko dikatakan personal character. Dalam keseharian, personal character iko sangat menentukan sekali dalam interaksi sosial masyarakatnya. Dalam praktek hubungan sesama manusia, masyarakat Amerika banyak kesamaan dengan ajaran Islam dan adat kita di Minang. Cuma satu yang membedakan mereka. Kebaikan mereka itu hanya dalam bentuk umum saja. Asal tidak mengganggu orang lain, contoh hidup serumah tanpa ikatan, menurut Islam dan adat Minang cara itu tentu tidak sesuai. Kebaikan nilai barat ini hanya sebatas kemanusiaan saja tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Pendiri Amerika Thomas Jefferson menurut sejarah Amerika ternyata beliau ini banyak mengambil ajaran Islam untuk dijadikan produk hukum-hukum konstitusi Amerika. Di perpustakaan Thomas Jefferson ditemukan beberapa Al-Quran dan hadis sebagai bacaan dalam merancang konstitusi negara Amerika. Contohnya, perlindungan terhadap kebebasan beragama di Amerika pada mata uang dolar Amerika tertulis In God We Trust. Ini jelas negara Amerika berdasarkan ketuhanan meskipun bukan negara Islam. Islam sampai saat ini berkembang pesat di Amerika. Dalam tugas akhir Ambo di semester Patang Iko, Ambo menulis peran perjuangan Rasuna Said, juga disebut sebagai Singapodium, mengangkat dan memperjuangkan hak-hak wanita di masa penjajahan dan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi dengan kata lain, kesamaan race, gender, dan identity, Minangkabau sudah dahulu melakukannya. Peradaban adat Minangkabau mesti ambil bagian dari proses globalisasi itu sendiri. Dan Ambo berkeyakinan bila makin banyak generasi intelektual Minang dapat kembali mengali dan mengaplikasinya prinsip tali tiga sapilin, yaitu agama, ilmu,
pengetahuan, adat, dan budaya Minang akan menjadi satu kekuatan, maka bukan tidak mungkin standarisasi race, gender, dan identity yang selama ini hanya didominasi Barat semata, nilai-nilai Minang dan akan dapat memberikan sumbangan dalam mengimbangi pengertian race, gender, dan identity sebagai peradaban dunia yang beradab dan bermartabat sesuai prinsip Islam melalui pendekatan adat dan budaya Minang yang sangat lentur dan dinamis terhadap perubahan dunia iko seperti ungkapan sekali ayah gadang, sekali tapian barubah. Perubahan itu adalah keniscayaan. Tapi esensi dari tapian tampe mandi atau mencuci pakaian indah boleh berubah. Meskipun era modern sekarang orang sudah tidak mandi ke sungai atau lubuk tampe mandi karena sudah ada kamar mandi di rumah dan mesin cuci di rumah masing-masing. Tapi esensinya tidak boleh berubah, yaitu kamar mandi untuk tampe mandi dan mesin cuci baju hanya dipergunakan sesuai fungsinya sendiri. Maka ada pepatah mengatakan adat itu indak lapuk dek hujan dan indak lakang ke dek paneh. Baju dipakai usang, adat dipakai jadi baru, atau lestari di kalangan penganut adat itu sendiri. Kedua, berusaha atau bekerja. Sebagaimana laki-laki, wanita juga dibolehkan atau punya hak untuk mencari uang yang tidak terlalu mengganggu kewajibannya sebagai istri dan ibu. Apalagi bila wanita itu memiliki ilmu yang berguna sangat diperlukan masyarakat, seperti kedokteran, kebidaanan, dan sebagainya. Dengan uang itu, wanita punya hak untuk membelajarkannya zakat, infak, dan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagiannya dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Di sini jelas perempuan juga diberikan kebebasan untuk berkarir di luar rumah sesuai petunjuk Al-Quran. Menurut Ambo untuk menjaga identitas sebagai anak Minang, Islam, dan perempuan dalam kehidupan modern iko, kita tidak perlu merubah jati diri kita sendiri. Modern itu artinya sangat luas sekali. Alhamdulillah dengan adanya perkembangan zaman ini, yang jauh bisa dake. Salah satunya adalah media Zoom iko ini. Silaturahmi di antara kita bisa terjalin meskipun kita berjauhan dan berbeda waktu siang dan malam. Memakai nilai-nilai budi dari bunda kandung tersebut dalam kehidupan modern, itulah modern. Dalam ujian terakhir semester 3 kepatang iko di kampus Ambo, Joe tampil di Orkes Symphony American University. Sebagai pemain biola, Ambo tetap tampil menggunakan identitas sebagai anak Muslim dengan hijab. Meskipun lainnya menggunakan kostum standar barat. Tujuan Ambo bermain musik adalah untuk dakwah dengan menunjukkan kepribadian sehari-hari sebagai Muslim. Dan Alhamdulillah teman-teman Ambo dari Muslim Student Association di kampus mengapresiasi Ambo bisa membawa identitas Islam dalam konser orkestra tersebut. Karena selama Iko belum pernah ada anak perempuan Muslim yang ikut orkes simfoni lengkap dengan identitas keislamannya di kampus Ambo. Ambo bukan seorang pendakwah, tapi Ambo aktif kegiatan agama di kalangan mahasiswa melalui organisasi Muslim Student Association di kampus. Selama Iko di Amerika, orang hanya tahu Islam itu dari Timur Tengah, mereka tidak tahu Muslim terbesar itu ada di Indonesia. Maka untuk menjelaskan bagaimana Islam itu, Ambo lebih banyak menunjukkan dengan sikap dan menjaga identitas sebagai Islam yang ramah dan bersahabat. Sebelum Ambo akhiri, ada beberapa saran dan yang ingin share di Siko.
1. Perbanyak konten dakwah Islam dengan pendekat adat dan ilmu pengetahuan. Kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam metodologi dakwah di era modern. Contoh lewat Zoom sekarang, alhamdulillah. Dan ketiga, update de Ambo. Insya Allah saat kini kami dari anak muda di Amerika melalui organisasi Minang in America telah berinisiatif membangun komunikasi dengan anak muda Minang di Surau Sydney, Australia, belajar bersama tentang adat budaya Minang. Sekarang dalam berproses kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah, Padang, dan juga dibantu oleh Minang Diaspora Network. Mohon doanya dari Buya, Bundo, serta hadirin semuanya agar proses IKO berjalan dan menghasilkan sesuatu yang konkret demi kemajuan dan kelestarian adat budaya Minang tersebut di kalangan generasi muda Minang di mana saja berada. Amin. Cek lai, ambo merasa bangga dan senang bana ati bisa basuo jor Bundo Rauda yang ambo sangat hormati walaupun masih di Zoom. Insya Allah suatu saat awak bisa basilaturahmi batamu muko ya Bundo. Sakito saja yang bisa ambo sampaikan pada kesempatan iko. Terakhir sebelum ambo akhiri, ambo minta maaf kepada Buya, Bundo, dan hadirin sadonya. Dan bana datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari diri ambo sendiri. Antah sape mantah maco, ramo-ramo di dalam gantang. Antah dape antak tido, kabalamo Allah ambo ulang. Ambilang di rumpun lanse nan ba umbai kain tiga warna, di baliak batang kayu patai. Dibilang sadonan dape, disabui sadonan takana, dan tinggal untuk orang pandai. Ko ado jarum nan hati, usah disimpan di dalam peti. Ko ado katonan salah, usah disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Buya Asrul, kita nan lahir di Minang, gadang di Minang, mungkin kalah sama Uni Alia kayak Buya. Sangat betul luar karena biasa. Titiknya sangat luar biasa. Kata-katanya luar biasa Uni awak koyo. Luar biasa. Mungkin rata-rata yang hadir di Zoom sangat luar biasa, kagum dan tidak bisa berkata-kata karena sangat luar biasanya. Lahir di Amerika, besar di Amerika, tapi bahasa Minang, bahasa Indonesia, dan keislamannya sangat luar biasa. Ini apresiasi dari kita bersama. Semoga Uni Alia semakin bagus ke depannya dan semoga selalu istiqomah dalam budaya Minang dan keislamannya. Amin. Selanjutnya, kaum muslimin, kita langsung masuk untuk materi yang kedua, yaitu kita persilahkan kepada Bundo kita, Profesor Dr. Putih Reno Raudatul Jannah Taib MP. Kepada Bundo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yanglah menganugerahkan kepada kita bersama. Yang pertama umur, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesempatan, sehingga kita dapat bersuara di acara daram yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Buya Elva sebagai Ketua Umum Daram, kemudian petinggi-petinggi Daram, pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus, moderator, kemudian yang membacakan surat Al-Quran tadi, dan para peserta dari webinar ini. Teristimewa, Ambo mengucapkan syukur, selamat, dan hormat kepada Ananda Alia. Sebenarnya Alia sudah jadi duta Minangkabau di Amerika. Jadi dia sudah menggambarkan bagaimana perempuan Minang, bagaimana orang Minang, sehingga orang Amerika bisa melihat Alia, dia bisa melihat bahagian dari Minangkabau itu sendiri. Bahagian dari adat pesan di sarak pesan kita bulan. Baiklah Bapak-Bapak,
ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Ambo akan bicara mengenai peranan Budo Kanduang dalam melestarikan adat Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabula, sekaligus menghadapi tantangan untuk itu. Peran perempuan atau Budo Kanduang Minangkabau sebagai tonggak dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya Minangkabau berbasis ABS-SBK dan tantangannya ke depan bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu perempuan Minangkabau harus lebih dulu mendidik dan membina dirinya sendiri, memahami dan menjalankan agama Islam dan adat istiadatnya. Pendidikan dan pembinaan agama Islam dan adat budaya Minangkabau berjalan serentak antara perempuan, mama, dan anak kemenakan Minangkabau berbasis pada kaum. Kemudian bila kita ingin bicara tentang Minangkabau, ada 3 sistem nilai yang tidak dapat dan tidak akan berubah menjadi modal dasar utama bagi orang Minangkabau dalam tatanan kehidupan individu, dalam berkaum, berkeluarga, dan bermasyarakat. Dalam membentuk pola pikirnya, dalam membentuk jati dirinya, dalam menentukan kedudukan dan peranannya, dalam mengekspresikan dirinya. Ketiga nilai atau sistem nilai tersebut, yang pertama, filosofi adat Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabula, Sarak Mangato, adat memakai, alam takambang jadi guru. Kemudian yang kedua, sistem adat dan kemasyarakatan atau kelarasan yang terstruktur dalam ranji limbago adat alam Minangkabau. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Artinya, kita tidak bisa bicara tentang sistem matrilineal tanpa beririsan dan mengaitannya dengan filosofi adat Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabula, Sarak Mangato, adat memakai, alam takambang jadi guru, dan sistem kemasyarakatannya. Kita coba melihatnya satu-satu. Filosofi adat Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabula, Sarak Mangato, adat memakai, alam takambang jadi guru, telah disepakati menjadi pedoman hidup, menjadi rujukan dan pilihan cerdas dalam kehidupan individu maupun masyarakat Minangkabau. Merupakan pantulan atau cerminan dari nilai-nilai adat Minangkabau dan agama Islam yang bersifat universal. Adat Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabula, Sarak Mangato, adat memakai, adat takambang jadi guru, mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, adat adalah segala bentuk dan sistem yang mengatur perilaku dan tatanan kehidupan yang dicita-citakan atau yang ingin dicapai oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Yang kedua, sarak, substansi ajaran Islam termasuk hukum-hukumnya, merupakan sandi atau dasar tempat berpijaknya bangunan adat Minangkabau itu. Kunci untuk membuka dan menjelaskan ajaran dan tatanan adat Minangkabau. Sarak mengedit atau membuang adat yang tidak sesuai dengan sarak. Yang ketiga, Kitabullah adalah Al-Quranul Karim, kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kumpas lebih banyak. Kemudian kita lihat sistem nilai yang kedua. Sistem adat dan kemasyarakatan atau kelarasan yang terstruktur dalam ranji limbago adat alam Minangkabau dan tambo adat Minangkabau berisi berbagai aturan dan hukum terhadap kegiatan dan aktivitas kemasyarakatan. Terdiri dari 4. Adat pusako nan salapan, adat nan ampe, limbago nan ampe, sako jo pusako. Jadi sistem kemasyarakatan, saya tidak akan bahas satu persatu ya, waktu kita pendek ya. Sistem kemasyarakatan atau ranji limbago adat menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, konsep kepemimpinan di Minangkabau bersifat kolektif dengan azas musyawarah dan mufakat. Kedudukan dan kewenangan pemimpin
yang didahulukan hanya selangkah dan ditinggikan hanya seranting seperti jarak antara imam dengan makmum dalam salat. Pemimpin, raja, penghulu, dan lain-lain di Minangkabau tidak mempunyai singgasana atau takhta seperti di tempat-tempat lain. Mereka mempunyai kedudukan, jadi tidak punya takhta. Artinya, tidak ada yang duduk di bawah telapak kakinya. Makanya orang Minangkabau itu dalam acara adat duduk bersila bagi laki-laki dan bersimpuh bagi perempuan. Kemudian struktur kemasyarakatan di mana diatur tatanan suku dan perkauman. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Limbago suku atau limbago kaum yang merupakan salah satu dari limbago Nanampe tadi, itu merupakan dasar atau landasan dari ranji limbago adat alam Minangkabau. Limbago suku dan kaum merupakan limbago terkecil, dapat dianalogikan sebagai sebuah negara kecil yang mempunyai struktur pemerintahan sendiri, wilayah sendiri atau ulayat kaum, masyarakatnya sendiri. Di dalam limbago suku dan kaum inilah basis penerapan sistem matrilineal itu berjalan atau tidak sistem itu tersebut tergantung pada limbago suku dan kaum. Bagaimana fungsionaris adat dalam limbago suku dan kaum itu menjalankan adatnya dengan baik. Kemudian kita lihat struktur dari limbago suku dan kaum. Limbago suku terdiri dari urang sampai jini, pengulu, manti, malin, dubalang. Jini nambarampe, imam, katib, bilal, kadi. Jadi di bawah malin itu ada jabatan kalau dulu yang berdomisili berkegiatan di surau kaum, imam, katib, bilal, kadi. Kemudian kalau kita lihat limbago kaum terdiri dari 3 institusi. Yang pertama Ninia, mande kaum atau mande sako, atau disebut juga sekarang dengan istilah bundo kandung adat untuk mendudukkan istilah bundo kandung itu pada tempatnya. Kemudian mama, dan yang ketiga kemenakan. Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang bersuku ke ibu dan bernasab ke ayah mengenal 2 bentuk keluarga. Yang pertama keluarga kaum. Setiap anggota kaum akan selalu menjaga kaumnya dari segala hal di bawah pimpinan mama sebagai kepala kaum. Seorang laki-laki tidak hanya bertanggung jawab hanya kepada anaknya saja, tetapi juga kepada kemenakannya, anak saudara perempuannya. Yang kedua, keluarga inti, kesatuan keluarga terkecil akibat perkawinan yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam keluarga inti, setiap anak bernasab kepada ayah. Keluarga inti adalah sarana bertemu dan berinteraksinya antara kaum suami dan kaum istri. Suami atau istri adalah duta dari kaumnya masing-masing. Kedudukan seorang istri dan seorang suami dalam keluarga intinya adalah setara seperti 2 sisi mata uang. Komunalitas yang kuat seperti ini dengan adanya keluarga kaum dan keluarga inti menyebabkan terpeliharanya anggota kaum seharusnya dari berbagai penyimpangan, baik penyimpangan dalam hukum adat, hukum agama Islam, hukum negara yang dianutnya. Kemudian ada 4 aspek penting yang diatur dalam sistem matrilineal Minangkabau. Yang pertama kedudukan dan peranan perempuan, mande sako, mande kaum, atau bundo kandung adat. Yang kedua kedudukan dan peranan laki-laki, bamama, bakamanakan. Yang ketiga pengaturan narato pesako. Yang keempat kaum dan pasukuan. Di dalam sistem matrilineal, kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan dan laki-laki seimbang dan berimbang dalam konsep hak milik. Jadi kalau kita lihat misalnya, hak milik, kalau dalam bahasa Indonesia itu 1 kata. Tapi di orang Minang dibagi 2, hak dan milik. Perempuan, mande sako atau bundo kandung adat adalah pemilik semua properti atau aset kaum. Sako dan pesako kaum yang diwariskan menurut garis keturunan ibu. Perempuan Minangkabau dididik lebih keras dan mandiri
tidak bergantung sepenuhnya kepada suaminya, perempuan mendorong dan menguatkan peran laki-laki saudaranya dan suaminya sebagai mama di rumah kaumnya dan sumando di rumah istrinya. Sistem matrilineal Minangkabau dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dibangun oleh sistem adat masyarakatnya memberikan kedudukan dan peran yang sentral kepada perempuan Minangkabau. Ruang gerak yang terbuka luas melebihi dari apa yang dibutuhkan perempuan itu kini dan esok. Tinggal bagaimana perempuan memanfaatkan ruang tersebut. Mereka tidak perlu lagi merebut hak properti yang pada umumnya masih diperjuangkan oleh perempuan-perempuan di suku-suku lainnya oleh kaum feminis yang perempuan-perempuan dianggap sebagai properti laki-laki. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ananda Alia bahwa di Amerika masih berjuang mereka walaupun mereka sudah 3,5 abad merdeka, tapi posisi perempuan itu masih sebagai properti laki-laki. Oleh karena itu, kewajiban perempuan yang utama adalah memberi penghormatan dan menjaga kehormatan serta wibawa marwah laki-laki di dalam kaumnya, urang ampe jini namberampe, dan suaminya di dalam keluarga intinya. Oleh karena itu, mereka perempuan itu selalu meningkatkan mutu dirinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok kaumnya dan lingkungannya. Selalu ingin hidup dalam kerukunan yang terjalin menurut tatanan adat dan nilai-nilai agama Islam. Tidak pernah bicara tentang pertentangan jenis kelamin atau gender, selalu memotivasi dan mendorong anak-anaknya untuk bersekolah bagaimanapun sulitnya kehidupannya. Tidak berpikir mau mengubah tatanan adat, apalagi mau keluar dari adat Minangkabau. Selalu berusaha menjadi aktual, berperan sebagaimana lazimnya pengayom anak kemenakan dan anggota kaumnya, baik yang masih berada di kampung maupun yang sudah pergi merantau. Tidak pernah merasa asing dengan sesuatu yang baru. Mereka terus berusaha belajar, mempelajari apa-apa yang belum diketahuinya. Tidak pernah merasa terpinggirkan oleh kaum laki-laki, karena mereka mendapat perlindungan, kedudukan dan haknya secara jelas dan pantas, baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat Pesandi Sarak Pesandi Kitabula di masa kini dan ke depan. Yang pertama, faktor internal. Dalam diri pribadi perempuan Minangkabau, akibat perubahan zaman yang begitu cepat, muncul nilai-nilai baru, pengaruh asing atau barat, budaya populer, pola pikir dan gaya hidup yang dianggap sebagai sebuah modern. Perempuan Minangkabau tidak siap menghadapi perubahan zaman itu. Beberapa contoh, tidak bangga lagi dan tidak mau menganggap dan mengakui dirinya sebagai perempuan Minangkabau. Itulah salut kita kepada keluarga Pak Afdal dengan anak-anaknya, dengan Ibu Nani. Walaupun lahir di Amerika, besar di Amerika, tapi mereka tetap mempertahankan jati dirinya dan bangga menjadi orang Minangkabau. Modern hanya mendidik anak-anaknya untuk menjadi modern. Modern hanya sebatas tingkah laku, bukan pola berpikir. Tapi berpakaian, makanan, bukan dalam sikap hidup. Tidak lagi membiasakan memakai bahasa Minangkabau kepada anak-anaknya, tapi memakai bahasa yang tidak jelas juntrungannya, bahasa Betawi atau Indonesia campuran. Tapi tadi contoh, makanya saya sangat salut sekali kepada keluarga Pak Afdal. Anak-anaknya masih bisa berbahasa Minang dengan baik, bahkan berpepatah petiti dan berbahasa Indonesia. Kemudian juga memberi nama anak-anak yang dilahirkan dengan nama-nama yang tidak jelas rujukannya, bahkan berdasarkan kepada enak didengar dan merujuk kepada nama-nama bintang film yang populer. Saya pernah melakukan penelitian waktu saya masih mengajar di Stenbook mahasiswa baru, apa film yang sedang populer waktu itu ada sampai 4 atau 5 anak yang namanya nama bintang film. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudara kita di luar kita Minangkabau. Dari namanya kita mesti tahu bahwa dia orang Batak, bahasa dia orang Jawa dan Sunda. Contohnya lagi, tidak dapat menjelaskan panggilan mama dengan om yang saudara ayah, begitu pula dengan etek
dan tante dan segala macam, anti dan segala macamnya. Ikut andil menempatkan seorang penghulu menjadi penentu mutlak di dalam kaumnya yang membuat penghulu berpeluang untuk bertindak semena-mena. Mereka tidak menempatkan dirinya sebagai pemegang otoritas di dalam wilayah pengawasan dan kontrol. Perempuan-perempuan yang sudah menikah tidak lagi bernasab kepada ayahnya, tapi bernasab kepada suaminya dari nama-nama yang dipakainya. Dan waktu mau ke haji baru diganti dengan nama ayahnya. Hal ini terlihat pada surat undangan perkawinan anak, di mana ibu dan anak sudah senasab. Di dalam adat dan budayanya, perempuan Minangkabau tidak lagi sepenuh hati menjalankan segala ketentuan-ketentuan adatnya. Ada kecenderungan untuk membuatnya lebih praktis dan cenderung memodifikasi atribut-atribut adat menurut selera dan kemegahan yang tidak punya rujukan yang jelas. Telah menghilangkan nilai kesakralan seperti pelaminan, pakaian pengantin, dan lain-lainnya. Itu sebagian sebagai faktor internal. Kemudian kita lihat faktor eksternal. Tidak yakin lagi bahwa adat dan budaya Minangkabau itu dapat menenteramkan hidupnya. Tidak berani menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pengasuh, pengawal etika dan moral dari kaumnya sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai adatnya. Sebab bagaimanapun yang punya kewajiban penuh menegur penghulu atau orang ampek jini dan jini nambah rampek kok salah itu adalah perempuan atau mempundo kandung atau mandisako di dalam kaumnya. Nah, ini keberanian itu tidak ada lagi. Tidak lagi berusaha secara gigih menggiring anak-anaknya untuk menjalankan adat Minangkabau agama Islam secara benar. Ikut seirama dengan rentak perempuan dari etnis atau budaya lain. Mereka mengadopsi pikiran orang lain tanpa pertimbangan yang matang. Eksistensi keberadaan perempuan Minangkabau yang begitu strategis di dalam adatnya mereka coba pungkiri sendiri dengan berbagai alasan. Kasus-kasus perlakuan terhadap perempuan mereka generalisir menjadi sesuatu yang umum. Akibatnya terjadi kesalahpahaman pengertian terhadap eksistensi perempuan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat berbagai indikasi. Antara lain tidak punya keberanian moral lagi untuk menegur suami, anak, tetangga, masyarakat terhadap sesuatu yang salah. Berlomba-lomba mendirikan berbagai lembaga sosial dengan alasan untuk perlindungan terhadap peningkatan kekerasan dalam keluarga dan berbagai istilah lainnya yang semuanya harus dirujuk ke dunia barat. Kesetaraan gender, keadilan gender, mitra gender, dan segala persoalan yang berada di sekitar istilah gender itu dianggap dapat untuk menjadi situasi dingin untuk lepas dari segala persoalan yang menghimpit mereka. Kemudian dari beberapa masalah itu kalau kita kumpulkan masih banyak lagi. Apa usaha-usaha atau solusi untuk menghadapi hal-hal tersebut? Usaha yang dapat dilakukan antara lain mengembalikan posisi perempuan ke dalam kaumnya sebagai leader, katalisator, pengawal moral, perekap, pengayom, pemberi arah bagi semua anggota kaumnya. Ini tentu saja dituntut kemauan dari perempuan itu sendiri, terutama fungsinya di dalam kaumnya masing-masing, di dalam keluarga kaumnya, di dalam keluarga intinya. Setiap perempuan Minangkabau kembali membenahi keluarga bati dan keluarga kaum dalam tatanan adat dan budaya serta agama Islam. Dia harus menempatkan diri kembali sebagai perempuan Minangkabau, bukan hanya sebagai istri si A atau istri si B. Mendandani kembali peranata adat di dalam kaum. Bagaimana tata cara, etika, bamama, bakamanakan, baipa, babisan, basemando, manyumando, dan seterusnya. Mencari modus yang tepat dalam pendidikan dan pengajaran adat Minang. Di negeri kita, sampai hari ini, pelajaran adat masih belum tentu kedudukannya. Dulu BAM diajarkan di SMP, sekarang tidak lagi, dan insya Allah Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan pada bulan Juli, insya Allah sudah bisa diterapkan muatan lokal, baik secara integrasi maupun secara berdiri sendiri, insya Allah. Kemudian mengadakan wirid kecil-kecilan di dalam kaum dan sukunya. Menjelaskan silsilah kaum kepada anak dan kemenakan.
menerangkan kembali apa-apa yang dimiliki kaum Sako Jepu Sako yang masih ada, menjelaskan fungsi-fungsi Niniak Mamak Mandesako, menertibkan panggilan-panggilan antar sesama anggota kaum. Banyak, saya 42 tahun mengajar di UNAN tentang adat dan budaya. Setiap kuliah pertama itu mahasiswa diminta untuk membuat ranji kaumnya, minimal 3 ke atas. Banyak yang tidak bisa, hanya sampai ibunya. Dia tidak punya pengetahuan lagi tentang itu. Mengembalikan perempuan pada posisinya sebagai subjek atau mandesako, bukan hanya sebagai objek dalam kehidupan bermasyarakat. Menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa bertanggung jawab serta rasa memiliki sebagai orang yang berada pada tempat strategis pelaksanaan ajaran-ajaran agama, adat, dan budaya. Mengadakan berbagai upacara adat, dapat melaksanakannya menurut ketentuan-ketentuan adatnya, menjadikan perempuan itu filter si tawa si dingin dalam meredam berbagai persoalan kemasyarakatan, dampak negatif modernisasi dan globalisasi dunia, menganjurkan semua anggota kaum untuk dapat berkumpul bersama setidak-tidaknya ketika pada awal dan akhir bulan puasa. Apalagi sekarang dalam masa pandemi ini, kita sudah dibantu oleh teknologi sehingga kita bisa bertemu, mungkin bisa sekali sebulan, mungkin bisa 2 kali sebulan dengan adanya Zoom, sehingga kita bisa berdialog antara saudara-saudara kita yang di ranah dengan saudara-saudara kita yang di rantau, sehingga selalu dapat berkomunikasi dan saling membantu. Sebagai penutup dari paparan tentang tantangan dan modal dasar yang diberi ruang oleh agama Islam, adat dan budayanya, dapat dibuat perspektif peran perempuan Minangkabau dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat Besandi Sarak Besandi Kitabula kepada kemenakan ke depan sebagai berikut. Perempuan Minangkabau harus dari sekarang memulai langkah-langkah yang jelas, berani, dan positif. Perempuan Minangkabau harus secara sadar melihat tatanan adat dan budaya Minangkabau dengan kacamata Minangkabau, bukan dengan teori-teori atau patron yang datang dari luar adat dan budayanya, serta di luar dari ajaran agama Islam yang dianutnya. Harus dapat melihat nilai-nilai adat, nilai-nilai agama, dan ajaran agamanya secara benar, kemudian menjalankannya mulai dari dirinya sendiri, keluarga batinnya, seterusnya keluarga kaum dan masyarakatnya. Harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konsumtif, menggantinya dengan kerja keras dan efisien, menyaring dan menapis pemikiran-pemikiran asing yang masuk melalui berbagai media. Marilah kita membuka lemari atau bantagadang atau alung bunian kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Melihat isinya, memilah, memilih, menyisip, mengulam, dan menjahitnya, serta memakainya kembali, sehingga dapat menjadi cermin jati diri dan pakaian bagi anak-anak kemenakan kita, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa dari Bundo Kito. Terima kasih Bundo Putih Reno Rozatul Jannah Taib. Untuk acara selanjutnya, kami akan buka sesi diskusi kepada seluruh peserta yang ingin memberikan tanggapan ataupun yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Mungkin pertama kita mintakan tanggapannya dari Ketua Umum dulu kepada Buya Dr. Elva Hendri Muklis. Kami persilahkan. Alhamdulillah, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bundo Raudhah Thayyib, kepada Ananda Alia Eslawindo. Semoga keduanya ini Allah berikan rahmatnya, berkahnya, dan Allah berikan keluasan segala-galanya. Kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Semoga yang dua ini, Bundo kita, Ananda kita, kedua-duanya menjadi uswatun hasanah bagi orang awak, baik di rantau ataupun di Mina, dalam menjaga agama dan menjaga adat, mesandikan syarak, mesandikan kitabullah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ketua Umum,
kita nanti bisa minta tanggapan kepada ketua-ketua DPLN yang hadir dan kepada ketua-ketua DPW yang hadir untuk memberikan tanggapan tentang kajian ko. Mungkin yang pertama, kamu ingin mendengar pula seketik dari Pak Afdal ko. Sebagai ayah dari Alia, sekaligus sebagai ketua DPLN Amerika. Silakan Pak Afdal, meminta ke Pak Afdal seketik untuk memberikan tanggapan, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatannya dan begitu juga kepada seluruh panitia pengurus daram di pusat yang ada di Jakarta, di Indonesia, dan begitu juga pada panelis Bunda Raudah yang telah banyak memberikan pencerahan jo mengulang kaji dan boyo dia banyak jangan lupa, tapi itulah baru nadunan takata. Alhamdulillah kajian itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk diri Embo dan keluarga. Mudah-mudahan lebih tujuh untuk seluruh masyarakat kita Minang di mana saja berada. Sesuai dengan yang disampaikan oleh tadi, baraso kajian itu adalah bukan semata-mata hanya dalam kajian Islam umum, tetapi juga menyentuh kepada bagaimana pemakaiannya asal awak yang sebagai orang Minang. Karena seperti yang disampaikan Alia tadi, baraso di surat ayat 3 walih tadi itu mencontohkan bahwa itu awak bersuku bangsa, memang diakui keberadaan awak itu. Tapi keberadaan awak tadi itu adalah hanya untuk perbedaan tadi untuk mendekatkan awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Amerika pun sendiri sebenarnya itulah kajian-kajian yang sebenarnya kami di rantau membutuhkan itu. Karena banyak hal, kalau kajian-kajian umum, insya Allah dan alhamdulillah kami rutin di Amerika. Tapi yang kajian-kajian yang spesifik itu, karena itu jadi pakaian awak identitas awak. Awak beragamu tentu iyalah pasti Islam, tapi kan banyak dari dia ada berbangsa-bangsa lain, tentu mereka akan membawa dengan identitas sendiri. Itu belum tentu awak mencara mengaplikasikannya. Sementara awak nilai-nilai awak lah dipakaikan, dan itu setelah teruji juga oleh buya kita yang pernah menjadi buya besar di Mekah, itu Ustaz Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Jadi itulah contohnya berasal putra-putra Minang terbaik telah menorehkan sejarah dalam peradaban Islam juga. Jadi kajian itu sangat dibutuhkan bagi kami yang di rantau, dan begitu juga diskusi kita petang juga kawan-kawan dari Australia, karena penguatan itu ada pendekatan budaya yang sangat sangat halus sekali bisa memasukkan dalam awak melakukan syiar-syiar agama. Jadi seperti yang Alia tadi juga sampaikan, ya ikut sangat bermanfaat sekali bagi kami yang di rantau. Dan begitu juga mudah-mudahan ambo punya juga anak keponakan di kampung. Jadi itu mudah-mudahan itu menjadi dasar juga baraso apa yang awak punya itu adalah sebenarnya bagi orang lain itu suatu mutiara. Kadang-kadang awak lupa baraso anu punya itu awak anggap tidak ada gunanya, tapi di orang lain di Amerika itu dipakai orang. Kenyataannya contohnya adalah baraso kebetulan bergerak di bidang industri servis pariwisata, itu memang dipakai gambar ada awak seperti falsafah mengatakan itu adalah seperti senyum itu adalah sedekah, dan menyapu awak untuk salam kepada orang itu adalah menjadi kuncinya. Itu disampaikan dalam mereka membuat rumusannya adalah jarak 5 baleh dan 5 baleh feet rule. Jadi itu pada pakaian awak sendiri yang telah dibumikan oleh Amerika gitu. Jadi dijadikan suatu nilai-nilai bisnis gitu. Jadi awak terperdaya dengan hanya durang turancak, tapi awak sananya sadonya cuma ndak lupa, apa kaji dek diulang, pasal jalan dek ditampuah. Terima kasih sekali Daram telah mengakomodir kajian-kajian yang bernuansa pendekatan dari adat Minang. Terima kasih Bu ya, itu saja dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya di situ ada dari Bundo Fit Zubir. Kepada Bundo kami persilahkan, sudah raise hand dari tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo tidak kebertanya. Ambo hanya ingin menyampaikan ke daram bara gadangnya tiambo malam ko. Lah mendatangkan bundo kanduang kita, bundo kanduang pusat, bundo Rauda. Dan malam ko sebenarnya teraso diambo awak di Amerika lah ada putih bunsu putih bundo Rauda. Kau tagak bulu ramang kini ko. Jadi walaupun awak jauh dari kampung, tapi nan bundo kanduang nan putih bunsu, insya Allah bisa awak lanjutkan. Terima kasih ke orang tua Alia. Entah apa aja cara beliau-beliau ko, entahlah pokoknya ko berdasu warna ko untuk kaum wanita nan dari Minangkabau. Walaupun indak lai ya di ranah Minang, indak gadang di ranah Minang, tapi dek namanya tuh dididik. Jadi peranan orang tua ikut yang paling kadi contoh, insya Allah. Bundo Rauda kalah senang hati Bundo Rauda tuh di Amerika lah ada putih bungsu. Alhamdulillah senang banget. Insya Allah. Tambah Ailia bisa membawa kawan-kawannya. Awak nan lahir di Amerika, nan tinggal di Amerika. Iya. Jadi nan bundo-bundo kanduang tahun ke tahun lah bertambah jo umur, tapi mencaliak nan putih bunsu, mudahan banyak putih-putih bunsu nan di Amerika sudah. Asabalu nambut iti ayamato, sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung David. Selanjutnya dari Pak Sekjen, Pak Damilus. Silakan. Silakan di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari DPLN, DPW, alun ado. Kalau ada dulu yang DPLN yang alun dan DPW. DPW Pekanbaru ada Ustaz Zulfatli ada. Beliau dulu. Duluan DPW kan lo. Ayo. Berombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Dek, banyak acara jadi kelelahan tumbang. Jadi sedang dalam tanggung. Ustaz Zulfatli ya, Ketua DPW Pekanbaru Riau. Alhamdulillah, Ambo mohon maaf penunda itu dari awal tadi. Cuma dari Profesor kita tadi Ambo bilang dan Ambo bahagia bana dengan acara adat dan syarat di kita dua, apalagi khusus pada hari ini itu tentang bundo kanduang peran ibu-ibu. Memang kalau dicari keadaan yang ada kini kok memang jauh. Baik acara-acara yang diadakan, acara-acara Minang yang dirantau itu kadang-kadang memang jauh dari estetika yang ada di ranah Minang. Memang itu acara yang luar biasa sekali yang memang perlu kita lanjutkan, terutama untuk pengetahuan ibu-ibu dan anak-anak gadis kita yang memang sangat ikut-ikutan dengan tradisi-tradisi yang jauh dari adat pasandi sarak pasandi kitabullah. Jadi sepertinya seperti Ambo sendiri tadi menanga dari Profesor itu Bunda luar biasa sekali, memang membangunkan semangat. Ambo keluarga dan anak-anak Ambo sendiri terbangun jiwa Ambo, Iko memang luar biasa sekali mengingatkan bahwasannya memang anak-anak gadis awak, istri awak memang harus dikembalikan pemikirannya ke ranah Minang. Karena jelas sekali ranah Minang itu sangat-sangat identik kehidupannya dengan kehidupan yang Islami. Terutama sekali dengan akhlak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu memang kecerahan wajah Putri Minang, bahwasanya memang senyum yang memang ramah dari Putri Minang, sifat pemaaf, sifat memang senang beribadah, senang berpakaian muslimah itu nampaknya kalau di
di perantauan ini cuma memang agak jauh sekali. Memang banyak acara yang kita ikuti, kita hanya bisa menyampaikan secara lisan, namun tidak bisa merubah. Jadi memang ini perlu digiatkan dan insya Allah akan acara-acara Modeko akan kita masukkan kepada agenda-agenda organisasi Minang yang ada di rantau. Jadi memang luar biasa sekali. Dan Ambo sendiri terbangun secara pribadi membina keluarga, apalagi diceritakan tadi bagaimana ananda kita di Amerika, walaupun dia merantau di Amerika, yang harusnya berpenampilan Amerika, tapi jati dirinya tetap jati diri Minang yang memang Islami sekali. Ini luar biasa sekali. Memang perlu kita galakkan dan kita lanjutkan acara-acara seperti ini. Saya secara pribadi saja terkejut dan terbangun untuk mengamalkan atau menerapkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bundo tadi. Itu mungkin tanggapan dari Ambo. Mohon maaf karena memang tidak mengikuti dari awal dan badanku memang KO karena banyak kegiatan kemarin ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Ketua DPW apa, Doni? DPW Jawa Barat, Buya Kahar. Baik, silakan kepada Buya Kahar untuk memberikan tanggapan dan kita doakan kepada Buya Zulfatli semoga lekas sembuh dan kita semua di sini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Buya Kahar, silakan memberikan tanggapan. Sepertinya Buya Kahar lagi off sambil menunggu. Kita persilahkan terlebih dahulu kepada Uni atau Bundo Fadilah Tani. Silakan. Terima kasih banyak kepada udah MC atau Buya. Mohon maaf Ambo kalau salah memanggil. Yang Ambo hormati Bundo Putireno, Buya Ketua Daram dan angku-angku Nenek Mama dan Gadang Basa Batua yang tidak tersabut di Ambo namanya sedalahnya dan kepada peserta-peserta dan alhamdulillah Ambo Celik sangat antusias sekali mengikuti webinar Eko. Ambo di siko posisi adalah seorang ibu, seorang mungkin Ambo tidak bisa disebut Bundo Kanduang, tapi Ambo sangat prihatin dengan peran dan fungsi Bundo Kanduang yang ada di ranah Minang khususnya di Luhak dan Tigo dan di rantau gitu sendiri gitu. Jadi ada beberapa hal. Ambo kok sebenarnya praktisi hukum Bundo. Ambo seorang advokat atau lawyer dan memang dari tahun 2005 Ambo mengkhususkan penelitian terhadap undang-undang adat khususnya tanah ulayat. Itu beranjak dari apa tigonya itu ya kegusaran hati Ambo sendiri tentang Baasi Minangkabau itu kok tidak sesuai dengan yang Ambo tahu adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah. Dan dari tahun 2005 itu Ambo melakukan penelitian sampai skripsi Ambo tentang tanah ulayat, kemudian sampai Ambo S2 pun itu tentang tanah ulayat, dan Ambo mendapat kesimpulan bahwasannya fungsi dan peranan daripada Niniak Mama, alim ulama, Cedek Pandai dan Bundo Kanduang khususnya itu sudah bergeser, jauh bergeser. Itu yang menyebabkan tanah-tanah ulayat itu bisa dibilang tinggal hanya sekian persen, hanya sedikit sekali, itu yang sangat disayangkan. Sedangkan awak sebagai orang Minang kok inyo ketika disebut orang Minang inyo basosok bajarami tantu rima rumah gadangnya bapan dan pakuburan batanah ulayat, tapi kini ko orang Minang ko yo orang Minang iyo siapa mamaknya ndak tahu, siapa namanya ko baa ranjinya ndak mengerti ranji, kemudian rima tanah ulayat ndak tahu. Itulah yang Ambo teliti dari tahun 2005 sampai kini, sampai Ambo mengenangani kasus-kasus tentang tanah ulayat yang Ambo sedihkan
setiap kita masuk ke pengadilan perkara tanah ulayat yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat itu akan kalah yang tidak bersertifikat. Nah, di situ Ambo juga mengusahakan untuk adanya kepastian hukum untuk tanah ulayat. Bersama-sama ada tim yang memang kami khususkan untuk membela masyarakat hukum adat khususnya di Minangkabau. Alhamdulillah kini sedang berjalan dan masih dalam proses, dan Ambo mohon dukungan kepada Buya, Bundo, dan Nenek Mama dan ada risiko agar kembali ruh awak sebagai masyarakat Minangkabau itu yang memang bersendikan kepada syarak, yang ketika awak menghidupkan adat itu kembali, berarti awak menghidupkan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau tidak bisa terpisahkan dengan syariat Islam, karena memang itulah sandi itu sebagai orang Minang seperti yang sudah disebutkan oleh Bundo gitu tadi. Jadi ketika Bundo mengatakan kembalikan posisi perempuan itu sebagai pengayom yang bisa menegur seorang nenek mama itu adalah mande sakonya sendiri, itu sudah beralih fungsi dan jauh dari fungsinya gitu. Sudah peranannya itu sudah tidak ada dalam masyarakat. Yang Ambo teliti kebanyakan, bahkan mungkin memang itulah yang terjadi di seluruhnya itu, tutua dari seorang bundo, tutua dari seorang mande kepada anaknya, tutua dari seorang mande kepada atibonya itu anak cucunya, keturunannya, itulah ndak ada. Kalau dahulu orang-orang tua kita dahulu disampaikan, nah, ko mama kalian, yang iko etek kalian, yang iko anduang kalian, iko atuk kalian, nenek kalian, iko tanah kalian, iko pandang pakuran, dari siku sampai ke sinan itu adalah milik kalian. Itu sudah tidak ada. Awak sebagai orang Minang, kalian jangan minta iko, kalau keluar harus mau iko. Dahulu kalau nenek mama atau mama berjalan di muka rumah, mandehem saja, itu anak kemanakan ala balari takui langsung bersikap atibonya dia bersikap hormat, siap gitu. Tapi kalau kini apa malah mengicik pada mama, tetap juga ndak ada atibonya, entah masuk ke telinga suwuk, keluar telinga tidak, Allahu a'lam. Jadi itu sangatlah bergeser sekali, dan Ambo sangat mendukung tadi Bundo mengician adakan kembali pertemuan-pertemuan yang positif, yang kemudian menyampaikan kembali nilai-nilai adat dan agama secara benar, kemudian mengadakan wirid-wirid kecil-kecilan di dalam kaum khususnya, karena kaum itu adalah negara terkecil dalam Minangkabau yang punya struktur pemerintahan dan wilayah dan mempunyai masyarakatnya sendiri gitu. Jadi Minangkabau menurut Ambo yang sangat awam dengan pengetahuan Minangkabau itu sendiri, sudah mempunyai kebijakan hukum yang kuat dari dahulunya, dan ketika Islam masuk ke dalam Minangkabau itu menyempurnakan adat itu sendiri. Jadi ketika Islam masuk ada barulah terbagi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, itu yang Ambo teliti, dan itu harus disebarkan dan harus dia tahu, disosialisasikan kepada masyarakat keseluruhannya gitu. Jadi mereka itu tidak merasa lagi bahwa laki-laki kok tidak punya, jadi tidak ada lagi laki-laki kok merasa inyo kok terdiskriminasi karena tidak mendapatkan harta warisan. Itu karena apa? Ya karena pengetahuan itu yang kurang. Karena tutur dari induk kita, gaya kita yang kurang, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ito. Sangat berterima kasih kepada Adinda Alia Lawindo. Sangat bagus sekali penuturannya, bahasanya, dan pengetahuannya sangat jauh dibandingkan kita yang bisa dibilang di ranah Minang, kita di kampung, tapi mungkin pengetahuan kita jauh daripada Adinda Alia yang begitu profesional menyampaikan pengetahuan-pengetahuannya. Mungkin Ambo tidak bertanya, Bundo, tapi Ambo mengapresiasi dan menyampaikan kondisi real yang
ada di dalam nagari kita, yang ada di dalam ranah, baik itu di rantau atau di luar Antigo, itulah kondisinya. Kami kok Ambo, kalau seandainya Ambo bukan peneliti adat, tentu tidak akan tahu dengan adat itu. Ambo yakinkan tidak tahu Ambo, karena Ambo ketahuinya itu karena meneliti adat itu sendiri. Jika ditanya kepada kakak-kakak atau saudara-saudara yang lain, mereka memang betul-betul tidak mengetahui, karena memang tidak ada penyampaian itu. Jadi mungkin sekian dari Ambo, seketek banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang Ambo sampaikan itu adalah kondisi real, dan Ambo mohon maaf banyak-banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umi Fadilah Sani. Mungkin dari Bundo Rauda ada tanggapannya, Bundo, silakan. Terima kasih. Jadi yang pertama ya, banyak orang dari luar ini, terutama kandidat-kandidat doktor ya, beraja tentang matrilineal Minangkabau. Ambo selalu menyebutkan matrilineal Minangkabau. Sebab matrilineal adalah nama lain tapi bukan Islam. Jadi matrilineal Minangkabau itu Islam. Jadi artinya orang-orang Barat yang awak kadang-kadang terlalu mendewa-dewakan Barat ya, sementara mereka mencari sesuatu yang belum mereka miliki, terutama oleh perempuan-perempuan. Tapi orang Minang ada jo dan terlibat menuntut lo kesetaraan gender, emansipasi, padahal lah punya, tinggal menjalankan aja leng. Sudah itu tadi masalah pemakaian atribut dari Pak Zulfadli tadi, terutama pakaian ya. Kebetulan Ambo lah menulis buku tentang pakaian adat, pakaian pengantin Minangkabau itu sampai ratusan macam. Dan menurut sepengetahuan Ambo, tidak ada suku bangsa yang punya pakaian adat, pakaian pengantin begitu banyaknya. Itu sebagian belum banyak dan lalu terkumpul. Setiap nagari punya pakaian adat, punya pakaian pengantin. Dari sampai ratusan yang terkumpul tuh, tidak ada pakaian tuh nan jarang, nan sampik, nan menyerupai pakaian laki-laki. Dari pakaian tuh kelihatan bahasa perempuan Minang tuh makmur. Yang kedua kreatif, karena variasinya sangat banyak. Tidak ada nan membukakan auratnya. Jadi kalau wak calik dari pakaian tuh, ABS SBK dalam berpakaian itu Surah Al-Azab, Surah An-Nur itulah duduk ada orang Minang. Tidak ada nanti simpok dah. Cuma kini kecenderungan orang Minang kini ingin mau ubah-ubah dan lari daripada pakem-pakem menurut agama Islam. Nah, jadi kadang-kadang lah bantu orang nikah di gereja dan segala macam. Karena mencari rancaknya saja. Sudah itu dari Fadilah tadi, itu memang banyak sekali masalah tanah ulayat. Sementara kalau awak cari, awak pelajari balik aturan dari nenek moyang awak siswa. Karena inyo lah paham bana lah memahami bahasa bumi Allah tidak akan bertambah luas, justru akan berkurang daratannya karena ada erosi. Makanya buat aturan tentang tanah ulayat atau pusaka tinggi tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Dan sepengetahuan Ambo bangkoknya buat peraturan bentuk itu. Rupanya Ambo orang pertanian beraja ilmu tanah. Sampai hari ini alunado pakar tanah di dunia yang bisa membuat tanah seganggam. Jadi tanah tuh batu-batu itu langsung diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia cuma tinggal mau lah selai, tidak dogenya menambah, membuat segala macam. Nah, jadi makanya tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Karena aturan itu dilanggar, banyak orang Minang kini tidak punya tanah salawe tapak tangan. Ini moyang awak siswa, sebansai-bansai anak cucunya masih punya tanah, tidak sepiriang perumahan, punya sawah, tidak cik. Sudah itu cik lain, dan itu semua diatur dalam undang-undang adat. Jadi tahun 2020 itu datang ke Padang, betul Mas Sobok Jambo, Ketua Palang Merah Dunia. Nan dicarinya ke Minangkabau kok, apa nan dilarang digaduh dalam undang-undang waktu parang. Jadi waktu dicerituan, ada orang sama aja yang dibuat di PBB. Tapi ada lebih orang Minang. Orang Minang
yang di samping padusi, mulai dari anak-anak sampai kanan gaet, bahan makanan, kemudian tenaga kesehatan. Di orang Minang ada dan tidak boleh digaduh cik bentang alam. Nah, untuk menjaga bentang alam itu supaya jangan rusak, nyebut aturan pemetaan pemakaian tanah. Nan banca untuk sawah, nan padek untuk tapak rumah, nan gawang untuk tabek, nan munggu untuk kuburan, nan lereng untuk tabung. Artinya, kalau orang membuat rumah di sawah, berarti sawah itu mesti ditimbun. Berarti merusak bentang alam. Nah, dalam kemajuan landscaping atau tata ruang modern kini, orang membuat rumah ini tidak merusak alam, menurian kontur alam. Bahkan tanam-tanaman yang tumbuh tidak dibabatnya dong, tapi nyepelihara. Dan kini di Amerika orang sedang memperjuangkan hak tanaman untuk tumbuh. Jadi bisa nanti tanaman kok kalau ditabang semena-mena bisa menuntut di pengadilan. Di orang Minang lah dari dulu dibuat. Batagak rumah orang, tapi awak kadang-kadang mungkin awak anggap itu semacam apa aja. Awak tu batagak tonggak tua, di tonggak tua tu digantung seluruh bibit, bibit kerambi, bibit padi, bibit tabu, bibit macam-macam bibit. Itu artinya karena awak mengambil tanah untuk tapak rumah awak, ada tanaman makanan awak yang tumbuh di situ, awak ambil, dikonversikan, harus ditanam kembali. Itu pengertiannya. Tapi awak menganggap itu apa saja, tidak ada arti, tidak ada bunyi, cuma adat ritual adat saja. Padahal itu konversi lahan harus dilakukan, karena lahan diambil untuk membuat rumah. Nah, jadi sangat kalau awak pelajari sangat luar biasa. Banyak hal. Nah sebenarnya nenek moyang awak sesuai dari adat alam terkambang jadi guru. Orang dan berguru ke alam itu orang yang punya kecenderungan saintifik. Sebab ilmu-ilmu itu didapat dari pengamatan terhadap alam. Kemudian masuk Islam diperkuat oleh Islam. Nah, jadi orang Minang itu adalah kompleks sebenarnya. Tidak perlu mencari-cari kedua awak. Nah, coba guru ke alam itu ayat-ayat yang dibentangkan di Tuhan, kemudian datang ayat-ayat dan diturunkan melalui wahyu bergabung ini. Nah, kalau awak baca surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 163, Tuhan kalau ingin mengenal Tuhan perhatikan ada 7 macam. Itu alam sado, langit, bumi, air dan segala macam. Jadi orang Minang berguru ke alam itu bukan hal baru, tapi itulah diajarkan di proses hidupnya di agama Islam yang dianutnya. Cuma orang kini menganggap kalau adat Minang itu kuno. Minangkabau tidak mengenal tradisi. Dia adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi kalau adat itu masih dipakai, berarti masih peguno. Kalau tidak peguno, dibuangnya. Apalagi dengan masuknya Islam, seluruh adat-adat yang tidak mengacu kepada Islam itu diguncang, diedit. Itu bedanya awak di Islam Nusantara. Kalau di Islam Nusantara, agama itu dan menyesuaikan diri dengan adat. Nah, jadi kalau orang Minang masuknya di situ, itulah larinya dari ajaran Nino. Itu perlu jawab sikap itu, Buya Elva. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Jadi kalau dikaji, yang perlu disampaikan ke anak-anak awak, keunggulan-keunggulan yang dimiliki, yang di orang nenek moyang awak melewati zamannya, lanyo ramalkan. Nah, jadi awak selalu juga menganggap awak ketinggalan. Kalau perempuan-perempuan tidak konsen terhadap adat dan budayanya, kedudukan, ini akan kehilangan hak-haknya. Itu ujungnya nanti. Baru sudah tuh anak cucu berjuang balik memperjuangkan hak-haknya, merebut kesetaraan dan segala macamnya. Perempuan Minang itu pemilik seluruh properti. Sementara orang Barat menjadi properti laki-laki. Bara jauh kajaran itu. Kalau dibuat perspektifnya itu. Atau awak gilo-gilo lah mengikut-ikut orang Barat. Itulah barangkali komen nambah. Baik, Bunda, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kita buka kesempatan. Mungkin pertama saya bacakan tanggapan atau pertanyaan yang masuk di kolom chat. Baik, Nah, untuk klik ini. di Siko ada beberapa pertanyaan yang masuk.
sistemnya tetap jalan. Di antaranya, nah, Bismillah, Ambo Neti Zalnetri asal dari wisata Batu Angke Tanjung Sungayang Batu Sangkar hadir simak. Mohon tanggapan kepada lembaga yang berwenang meluruskan dan wisata Batu sesuai dengan ABSSBK dan syariat Islam tentang wisata Batu tersebut. Terima kasih. Salam santun. Terus berikutnya pertanyaan lain. Bismillah, Assalamualaikum Afwan Bundo, perkenalkan kami dari Sunda, jemaahnya Buya Elva dari Al-Ikhwan Kembangan, Jakarta Barat, izin bertanya, Masya Allah. Jadi ternyata kajian kita tidak hanya disaksikan oleh orang Minang, di luar Minang pun ada yang menyaksikan. Dari materi yang disampaikan tadi, sedikit kami simpulkan, akulturasi Islam tidak selalu berjalan dengan mudah, masih banyak adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Bahkan para ulama tarekat dikenal memberikan kelonggaran terhadap kebiasaan setempat. Pertanyaan kami, pertama, bagaimana jika seseorang ajaran Islam lebih condong ke patrilinear atau adat, banyak terpengaruh dari sistem kepercayaan animisme dan dinamisme? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya lihat ada dua pertanyaan yang sudah masuk dari tadi, Bundo. Mungkin mau ditanggapi dulu atau kita tampil dari yang lain lagi, Bundo? Ya, itu yang mengenai batu angke-angke itu. Silakan, Bundo. Jadi batu angke-angke itu kan semacam sekarang digalakkan itu sebagai salah satu wisata lah. Jadi Bundo juga ada pernah melihat ke sana. Batu angke-angke itu sebuah batu yang sebenarnya mungkin kalau diteliti banyak kandungan logamnya. Jadi memang berat diangkat gitu. Tapi orang pergi ke sana semacam mengapakan ada nasar lah. Kalau terangkat batu itu terkabul lah apa yang diinginkannya. Tapi kan itu tentu tergantung bagaimana. Kalau meminta ke batu tentu tidak boleh. Tapi sebagai penanda dia berdoa, kemudian ditandai dengan kekuatan itu barangkali ulama lah yang akan menjelaskan. Kalau Bundo enggak gawe Bundo ke situ salah beko. Baik, Bundo. Kemudian masalah patrilineal dan matrilineal. Jadi orang Minangkabau itu kan bersuku, bukan matriarkat ya, bukan perempuan itu yang jadi pimpinan. Nah, itu banyak keliru orang. Dianggap yang pemimpin tetap laki-laki di dalam kaum. Nah, bagi perempuan Minang, itu ada aturan. Perempuan Minang ada larangan untuk mereka tentang 8 hal. Pertama, untuk jadi penghulu, jadi manti, malin, dubalang, imam, khatib, bilal, kadi itu tidak boleh produksi. Itu hak laki-laki. Nah, sementara untuk lain daripada itu, tidak ada larangan, tidak ada hambatan. Tapi itulah dibuat aturan karena dalam konsep matrilinealnya, 5 padusi tadi pemilik dari segala properti, rumah gadang, rangkiang, sawah, ladang, gala, sako itu perempuan yang memilih. Kalau awak analogikan dalam manajemen modern, manajemen kaum itu, maka padusi itu terletaknya sebagai owner, pemilik saham. Jadi nyo letak di presiden komisaris lah kalau awak untuk memudahkan. Laki-laki kok direksi. Siapa mangke direksi presiden komisaris dari ranji matrilinealnya. Nah, itu saya memberhentikan, menegur kalau salah seorang penghulu. Misalnya penghulu membuat kesalahan membunuh orang atau berzina. Itu mande sakonyo, mandenyo atau neneknya bisa langsung menegur anaknya, buka bajuang, ajian ke sana. Itu kesalahan yang sangat berat bagi orang Minang. Nah, itu hak prerogatif pemilik sako tadi, pemilik sako dan pusako. Nah, jadi bantu itu letaknya. Jadi padusi ini lebih atau perempuan lebih kepada pengawal moral dari kaumnya, terutama pimpinan di dalam kaumnya. Itu. Nah, tapi kok peran kok tidak dijalankan di padusi-padusi kini lain. Tidak bisa hanya menegur anaknya, adiknya yang jadi penghulu, tidak bisa lah. Nah, bahkan mungkin juga ada pelecehan
dilakukan dalam penobatan pimpinan-pimpinan kaum atau pengulu. Yang menobatkan pengulu itu ini indak mande sokonya lah, nampunya sako tuh. Tapi Elkam, bupati, gubernur, sementara itu tidak ada hubungan. Sementara kewenangan pengulu manti malin dubalang imam khatib bilal itu di kaumnya masing-masing. Tidak bisa orang lain mengintervensi. Nah, tapi kini tidak basaran ke orang lain. Nah, jadi kewibawaan otomatis itu meruntuhkan atau mengeliminasi kewibawaan mande soko. Nah, itu baralu juga pelok itu. Nah, jadi tadi lambo kecean sebenarnya Minangkabau kok sama jo Indonesia kecil, mah. Kaum-kaum itu atau suku-suku itu sama jo awak kuah. Minangkabau, Jawa, segala macam. Nah, kemudian nan Indonesianya itu Minangkabau keseluruhan. Jadi nagari atau kaum itu sama jo negara ketek. Di situ terletaknya ulayat, di situ terletaknya pimpinan, di situ terletaknya masyarakatnya, bukan di nagari, tapi di kaum. Beko dalam nagari itu dari kaum itu ada beberapa, dari satu suku ada beberapa kaum, kemudian dari dalam sebuah nagari beberapa nagari. Jadi nagari sebenarnya datang ke dian itu. Nah, itu perlu didudukan balik kalau menurut Bundo. Jadi prosedural pengangkatan pengulu perang. Sudah itu ada lecek lain. Pengulu kok dianggap cuma nenek mama. Jadi ini ndak alim ulama, tidak jadi pandai. Padahal pengulu itu kan nabi nanti sampai pengulu mah diambil di orang nenek moyang wak sisuk, pimpinan kaum awak itu pengulu. Ini orang pandai. Kalau tidak pandai tidak mungkin yang memimpin manti doh. Ini orang alim, makanya memimpin malin dan seterusnya. Akhirnya tidak dipisah-pisah kini. Sehingga ada istilah tiko tugu sejarangan, tiko tali sapilin. Sementara di dalam kaum kepemimpinan itu lado sebenarnya. Jadi awak harus bedakan ada lembaga yang dibuat kemudian, ada lembago yang tumbuh. Jadi lembago kok harus dikuatkan oleh lembaga. Jadi misalnya kalau dalam organisasi Bundo Kanduang dan organisasi itu buatan kemudian, cepat buatan. Tugasnya Bundo Kanduang kok memfasilitasi, mengkoordinir Bundo Kanduang atau mande-mande sakon dan ada di kaum. Itu juga Elkam harusnya. Jadi bukan mengambil peran pengulu-pengulu di dalam kaum, tapi memfasilitasi, memberi pembekalan, memberi pengetahuan kepada pengulu-pengulu. Itu juga mungkin majelis ulama membina malin-malin nalahado, imam khatib bilal nanado di kaum-kaum kini. Imam khatib bilal itu keturunan sampai kini. Inyo imam tidak semayang. Inyo bilal tidak pandai azan. Itu kenyataan. Tidak ada di jamah itu. Sementara Mangko Bundo selalu mengecek kalau awak akan membuat sesuatu pembaruan, perbaikan berbasis kaum. Itu jaleh awak nang kawak kakok. Ada pimpinannya, ada daerah lokasinya, ada masyarakatnya. Itu lebih gampang. Nah, itu Bundo menyarankan ke daram jamah dan orang sampai jini dan di kaum masing-masing. Setidak-tidak di kawak masing-masing aja dulu. Membekali, mempeloi, memperkukuh perannya, memperjalai perannya. Itu barangkali yang terasa di Bundo. Nah, jadi makanya surau tidak ada lah. Karena orang-orang yang harus berkiprah di surau itu tidak ada dididik. Bukan berarti surau dalam pengertian fisik ya, tapi sistem surau itu sendiri. Itu barangkali yang bisa Bundo sampaikan. Baik Bundo, terima kasih Bundo. Selanjutnya mungkin keterbatasan waktu Bundo. Kalau di jadwal kita sampai jam 9, tapi Iko masih banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin kami mohon ketersediaan Bundo sampai 9.30 ya Bundo. Itu 15 menit lagi untuk kita tanya jawab. Baik Bundo, di chat masih banyak yang masuk.
pertanyaan akan Ambo bacakan kembali. Yang pertama dari Iljas Madi. Hal ini kita lihat dengan nyata Mamak Bajinih lah banyak berdomisili di rantau, sementara salah satu tugas Mamak Bajinih mengayomi dan mengawasi anak keponakan. Maka ini salah satu kekurangan kewibawaan Mamak Bajinih. Apa tanggapan Bundo? Selanjutnya dari Disiko namanya Bunda. Alhamdulillah bisa hadir di acara webinar peranan bunuh kandung Iko. Iko harapan saja semoga dari hasil kajian ko tabuka tarang bandarang bahwa mengamalkan falsafah minang adek bersendi sarak bersendi tahu. Baik, mungkin ada satu itu Bundo tentang Mamak Bajinih yang ada di rantau. Mbak, tanggapan Bundo silakan Bundo. Jadi ada persepsi orang Minang ini nanaga menyimpang seketek. Inyo menganggap gala datua atau gala orang Pek Jini itu gelar bangsawan. Nah, sehingga barami-rami, baralek kadang-kadang, segala macam. Sudah baralek, itu nyupai leh. Padahal gelar Ampek Jini nama Ampek itu fungsional. Amanah itu. Bukan gelar bantuak kanjeng, bantuak raden, bukan itu. Itu penghulu berfungsi menjadi penghulu-hulu dari kaumnya. Nah, itu nanda, sudah Ampek gala itu tidak kepakai leh. Sudah tulapai, sudah baralek. Nah, fungsi awak penghulu itu harusnya berada di tengah-tengah anak kemenakannya, di tengah-tengah kaumnya, memimpin kaumnya, mengelola kaumnya. Nah, tapi karena persepsi tentang gala-gala adat itu adalah gala bangsawan, bukan fungsi, maka itu diambil sudah pilih. Nah, itu perlu tuh cobalah cari kalau enggak. Jadi, apalagi kalau ke pemilu tuh banyak tuh jadi mau jadi datuk-datuk segala macam, tapi sudah tuh tidak berperan, amanah itu tidak dijalankannya hanya sebagai pengundi. Makanya Elkam itu tidak bisa berdiri di luar Sumatera Barat toh. Karena Elkam itu organisasi nenek mama. Ini harus berada di kaumnya masing-masing. Tapi kalau bunuh kandung boleh di Amerika boleh, di Australia boleh. Produksi Minang, bini orang Minang, anak orang Minang dan Islam boleh hanya membuat organisasi bunuh kandung. Baik Bundo, terima kasih Bundo. Ya. Selanjutnya dari tadi ada yang raise hand. Pak Rizal, jadi bertanya Pak Rizal. Boleh. Ya, silakan Pak Rizal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Yang saya hormati Bundo Kanduang, narasumber yang lain, Nenek Mama, Bundo Kanduang. Suatu kehormatan bagi Ambo bisa hadir di Siko. Banyak informasi yang bermanfaat yang Ambo peroleh. Nah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bundo Profesor Rauda Taib mengenai peran dan fungsi Nenek Mama. Kan kalau kita lihat kini kok memang karena memang perilaku dan nilai-nilai ke Minangkabau dan keislaman itu sangat jauh kan, apalagi kalau kita berbicara Islam tentu orang Minang tentu harus yang terdepan dalam hal itu. Nah, kalau kita berbicara Islam banyak sekali kita lihat bahwa pernah Ambo mencari di satu video singkat itu banyak orang yang tidak kenal rukun Islam kan. Banyak orang yang tidak kenal anak-anak ya, generasi muda khususnya rukun iman. Apalagi kalau kita kenalkan apa itu tentang ihsan artinya berbuat baik. Dan itu sebenarnya peran kita Basamo khususnya orang Minangkabau. Tentunya itu harus peran terdepan dalam hal itu. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bundo Kanduang, itu nilai sebenarnya lah melekat di dalam orang awak, tidak perlu dicari keluar. Nah, kalau di kaji balik ke pangkanya memang banyak sekali kini ke orang yang tidak mengenal ya Al-Quran khususnya kan Al-Quran. Jadi kalau dulu kita memberantas buta huruf baca tulis. Nah, kalau kini memang kita balik
memberantas buta huruf Al-Quran. Dan itu memang menurut Ambo pribadi sangat itu mungkin menjadi dasar ya barangkali. Mungkin kalau salah mungkin tolong dikoreksi. Nah, yang ingin Ambo tanyakan, Mbak sebenarnya kurang Minang itu mengenalkan ya Al-Quran atau ajaran Islam itu ke generasi orang Minang. Itu aja mungkin dari Ambo, khususnya kepada Bundo Kanduang. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bundo, mungkin kita tampung dulu apa langsung direspon Bundo? Tampung dulu ya Dijo. Oh boleh Bundo, soalnya masih ada beberapa yang akan bertanya. Selanjutnya ada dari Bundo Budiarni Jalal Bundo. Silakan. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bundo Reno yang kami hormati dan kami sayangi, Buya Elva, admin dan sadonya Nini Mama Anan terhimpun di dalam daram. Perkenalkan Ambo Budiarni dari salah satu pengurus Jo di daram. Cuman Ambo kebatanya sekete aja Bundo. Tadi ada nama gelitik di pencerahannya Ananda Alia, sangat Ambo setuju sekali. Cuman ada nan sekete sekali nan menggelitik di Ambo. Katanya wanita Minang itu tidak sadonya Bundo Kanduang, ya. Jadi pertanyaan Ambo, apa kriteria dari Bundo Kanduang di ranah Minang yang berkaitan dengan ASSBK kok, dan fungsi Bundo Kanduang di dalam jorong kita ya, yang sampai tadi pengulu dan perangkatnya, apa peranan Bundo Kanduang di Siko, dan apa syarat-syarat kriteria Bundo Kanduang di dalam ranah Minang kok. Mohon pencerahannya Bundo. Mohon maaf kalau Ambo salah dan mohon maaf pula kalau Ambo agak lancang sekete. Mohon maaf juga Ananda, cuma sekedar Ananda Alia, cuma sekedar pencerahan aja ya. Dek Ambo juga mohon pencerahan tentang Bundo Kanduang. Gitu aja Bundo. Terima kasih Bundo Putih Reno Rauda. Terima kasih untuk sadonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Budiarni atas pertanyaannya. Mungkin boleh ditanggapi Bundo. Ya, terima kasih Bu Budiarni, Jo Pak Rizal ya. Ambo dulu tentang Bundo Kanduang. Kalau awak cari kata Bundo Kanduang tuh yang tertulis di dalam teks itu didapat dalam Kabah Cindumato. Jadi di situ seorang perempuan, nama keteknya ada namanya Bundo Kanduang, inyo pandai, inyo berani, inyo lurui, inyo baga, inyo rancak. Itu apanya. Kemudian di dalam Ranji Limbago di Pagaruyuang, di situ ada beberapa perempuan dan jadi rajo adat, tapi namanya ada Bundo Kanduang yang di Pertuan Gading. Kemudian mande nama lahian awak itu disebut juga Bundo Kanduang awak. Sudah tuh di dalam kaum, dalam kaum tadi kalau Ambo kecen ada namanya mande sako atau mande kaum. Kini kok dek karena ada organisasi Bundo Kanduang bahasa buenda Bundo Kanduang adat. Mande kaum atau mande sako kok bisa mande pengulu, bisa niniak pengulu, bisa kakak pengulu, bisa adik pengulu. Dan perempuan di dalam kaumnya itu nan mande sako. Kemudian nama nan ideal dari Bundo Kanduang itu diambil menjadi nama organisasi Bundo Kanduang. Organisasi Bundo Kanduang kok inilah namanya Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau. Pusatnya di Padang, kantornya itu di Komplek Masjid Raya, dan di luar Sumatera Barat juga sudah terbentuk, ada beberapa provinsi di luar Sumbar, dan kemudian di mancanegara lah terbentuk koordinator di Amerika, dan mungkin di tempat lain akan terbentuk juga di Australia atau di Eropa dan segala macam. Nah itu Bu. Jadi dalam pengertian dalam yang tadi awak cerita itu kan lebih banyak ke Bundo Kanduang yang mandi sako.
Kalau awak mencari dalam konteks matrilineal sistem itu. Nah, tapi bukan berarti perempuan-perempuan yang lain yang mandi kandung awak yang bertanggung jawab. Tapi baik kok bundo-bundo kandung kok menjadi mandi kandung dari keluarga-keluarga intinya. Dalam keluarga kaumnya mungkin dia ada di bundo kandung, ada di mandi sako dah. Tapi dalam keluarga intinya dia jadi mandi kandung di anak-anaknya. Bisa juga inyo menjadi mandi sako loh di dalam kaumnya. Jadi dua perannya. Sehingga inyo harus pulang balik keluarga kaumnya, keluarga inti, keluarga kaum, keluarga inti. Dan setiap perempuan Minangkabau sebenarnya harus pulang baliknya dari dua keluarga itu. Sebab awak setiap orang Minang, baik laki-laki atau pedusi punya dua keluarga. Keluarga kaum dan keluarga inti awak. Nah, jadi di dalam keluarga kaum suami awak jadi semando. Tapi di dalam keluarga inti awak suami awak jadi imam awak, jadi pimpinan awak. Nah, jadi ada pembagian-pembagian. Kalau di orang Minang tuh, kalau misalnya di rumah keluarga inti, antara pekerjaan laki-laki dan pedusi itu tergantung konsensus, kesepakatan suami istri. Tapi ketika awak di rumah kaum awak, jangan coba-coba menyuruh laki awak mengambil air ke belakang misalnya. Kalau padahal itu biasa dilakukan di rumah. Itu berarti menghina kaum suami awak. Sebabnya duta dari kaumnya, nang kawin si A je si B, nan nikah si A je si B, nan kawin kaum si A dan kaum si B. Jadi konsep diplomat dia awak tuh. Kalau kedutaan awak digadu di Amerika berarti ini menggadu Indonesia. Itu loh konsepnya. Tapi entah mana dulu tuh dak jalan tawak na punya dulu tayo Indonesia na meniru kedian. Kemudian dari Pak Rizal. Minangkabau kok kalau bicara Minangkabau itu harga mati Islam. Nah, jadi ndak ada Minangkabau dan ndak Islam, Minangkabau dan Islam. Minangkabau Islam. Nah, di orang Minang dibuat aturan kalau inyo batuka warga negara, hak-haknya masih diakui di kampung. Masih ada tanah, masih dia untuk nyokok pulang, masih ambil rumah. Tapi kalau batuka akidah, habis seluruh hak-hak. Tapi itu kini ndak lah, kini lah dimaafkan loh lah, dibawa lah, dirangkul. Nah, itu para lugu jadi awak menangkap. Itu barangkali Pak. Nah, jadi bisa awak kecian di orang Minang Islam itu harga mati. Itu kan hak awak sebagai salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia dan itu dibenarkan, tidak menyalahi undang-undang. Baik Bundo, terima kasih Bundo. Ya. Terima kasih Bundo. Itulah mungkin tidak cukup ya apa nambah sampaian. Memang waktu juga terbatas Ya. Bundo. Selanjutnya Ya, mungkin banyak, kita Bundo. berikan Ya, Bu, kesempatan kepada Pak Irman untuk memberikan tanggapan. Ada tanggapan yang mau disampaikan kepada Pak Irman. Kami persilahkan. Admin boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Irman, Bundo Pegariong, Bundo. Iya Pak Irman. Les aja nih kak. Lai, alhamdulillah berkat doa. Ada tak kena ada bocor ni. Ah. Kini orang kan banyak menyebut istilah adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Ya. Cara memahami dan menghayati orang-orang Minang ni. Caranya supaya orang ko ina menghayati dan adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah tu. Kemudian kapatang ko ambo membuat sebuah disertasi ini. Tapi disertasi ko mungkin dalam bulan ko diuji. Ya. Itu ambo cari ini judulnya model ko niya. Manajemen sekolah ramah anak berbasis nilai-nilai budaya Minangkabau. Di setelah berdiskusikan jo ketua Elkam, termasuk jo Pak Datuk Pak Ferry Idrus. Nantinya bundo kandung masuk sekolah. Ya. Kan mata pelajaran di anak-anak SD kan ada namanya BAM tu ni. Iya. Di SD ku minta jangan hanya transformasi pelajaran saja, tapi menghayati betul-betul. Yang gurunya kau yang menghayati pula yang namanya adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Maka tunggu 3 sajarangan, anaknya ya dapat lo masuk sekolah kau terutama di SD gitu. Abah kira-kira menurut ini tu.
Ya. Baik, Pak Irman, pertanyaannya lah dapat ditangkap. Terima kasih Pak Irman. Ya. Bundo, Iko, Ya. kita buka sesi terakhir untuk tanya jawab. Bundo, kita tampung dulu ya Bundo ya. Jadi. Iko sekalian Bundo jawab karena waktu ala habis sebenarnya. Mungkin selanjutnya kepada Pak Dalmilus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih MC. Yang terhormat Bundo kita, Bundo Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat, Ketua Umum DPP Daram, Ketua DPLN Serikat Buya Afdal. Kamu pertama ke Ananda Alia kok. Ananda Alia kok kalau orang kampung di Ananda kok ya. Kamu sekitar batannya kiat-kiatnya bisa menguasai itu, mendalami atau memahami adat Minang, termasuk ajaran Islam ya. Kemudian kurang Amerika, terutama wanita-wanita Amerika terhadap identitas Muslim atau Minangkabau Adinda Alia. Gitu. Ketiga, informasi perkembangan Islam itu dasar kini di Amerika, bagi kira itu pendapat. Bundo, ya, sepanjang mau tahu hukum adatku dilindungi di konstitusi kita. Pak Dalmilus, mohon maaf, suaranya putus-putus. Mungkin headsetnya bisa dicopot, Pak Dalmilus. Jale? Nah, jale. Jale ya. Untuk Bundo Ketua Umum Bundo Kanduang. Di hukum adat diko Bundo kan dilindungi di konstitusi Bundo. Ya. Di pasal 18 ayat 2 udah salah ya. Bahwa kedudukan hukum adat ko sama tinggi jauh hukum, ada 3 hukum minimal di Indonesia, hukum Islam, hukum adat, kemudian hukum positif, hukum Republik Indonesia itu. Hanya itu berdiri sendiri. Jadi artinya ketika ada permasalahan adat sebenarnya harus diselesaikan melalui hukum adat, tidak bisa ke pengadilan negeri. Sepanjang adat itu dipelihara dan hidup, tumbuh berkembang di Minangkabau. Nah pertanyaannya, apakah adat istiadat atau hukum adat di Minangkabau kok telah dipelihara, telah berjalan? Nah, membuat informasi malah ada datuk dan tidak batagalah lah tabanam. Baca roh negara adat kalau ada datuknya adat selingkan ngari takut selingkah kaum gitu kan. Imru berapa yang selain peranan Bundo Kanduang, mungkin ke depan kok peranan ini mama kok perlu kita berdayakan sehingga adat itu hidup di Minangko, sehingga berlaku hukum adat di Minangkabau, nggak perlu lari ke hukum positif. Tentu selain hukum Islam itu lah mutak karena ada bahasa syarat sehingga gula. Jadi tantangan ke depan menurut Tambang, karena di Minangkabau kalau banyak penyakit masyarakat termasuk LGBT dan HIV, barangkali salah satu hukum yang paling bisa menangani LGBT itu adalah hukum adat. Maka mau membuat kesimpulan melestarikan hukum adat, mengembalikan hukum adat di Minangkabau adalah kudu wajib. Untuk itu perlu gerakan masif, barangkali bisa dimulai di Bundo Kanduang Sumatera Barat, dibantu di perantau, Pak Nini Mama dan Bundo Kanduang berperan sebagai manusia sejak zaman dulu. Mana demokrasi Minangkabau kalau dulu dari demokrasi Barat barangkali, bahkan pernah diakui di Universitas Harvard kan ya. Lebih dulu demokrasi Minangkabau itu daripada di dalam Barat. Itu mungkin perlu gerakan masif supaya hukum adat berlaku di Minangkabau, termasuk tanah wilayah itu ada yang menyatakan seluruh Minangkabau tanah wilayah. Jadi berlaku hukum adat. Tidak perlu bawa katanya sertifikat. Maka tadi mau dari si peneliti tadi itu, seharusnya kalau lawyer hukum adat, ketika terjadi sengketa adat, bisa dikembalikan ke adat kalau adat itu dipelihara. Nah, makanya tidak usah dimainkan di pengadilan negeri, kemudian jadi habis waktunya. Nah, makanya ikut tantangan ke depan, barangkali itu kira Bundo. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jamilus. Selanjutnya mungkin dari Pak Zairul. Buya Zairul, silakan Buya. Kan nanti boleh satu ya Pak Admin. Baik, Banyak ya. baik Bundo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De waktu jo ya sayang ya apa ya Pak Doni ya, Ustaz Doni. Ya, yang kami hormati Bundo Rauda, Datuk Adinda Alia, Ketua Ketum daripada Daram, Niniak Mama, para bundo sekalian, dan kawan-kawan pengurus Daram. Sebenarnya banyak juga nambo catat ya, cuman dek waktu, ambo ringkas saja bundo ya. Jadi kita lihat tatanan kita itu sudah rancak bana. Tapi dekade kini ko ambo 3 kali dalam tahun kepatang pulang ya. Apa yang disampaikan Sekjen tadi itu udah realita bana. Dan perlu kini ko kita mencari solusinya. Dan harus capek, tepat dan bana-bana bersama-sama. Karena patang kita lah dapat lo masukkan di Zoom meeting ko ya bukan sekedar LGBT aja. Rentenir, judi, narkoba dan bahkan apa tuh wanita tunasusila itu daerah-daerahnya banyak di Kota Padang. Dan kita cari daripada aparat dan lain-lain, bentuknya bahkan bermain di situ. Betul lah, merasa bundo kandung kini harapan kita. Nah, ikut mungkin ambo ringkas saja kalau poin mungkin agak apa kali ya, tak jawab nanti. Nah, tipak nan dirasakan kini ya bundo kambo ya. Indak tanggung-tanggung ndak ya. Buya Gus Lizar, Ketua MUI lah mengatakan harta pusaka itu haram dijual. Dan Padusi sebagai pemegang amanah, sama yang bundo katakan tadi itu. Ya. Tapi kini tadi kesampaikan lah bersertifikat bundo, bala rumah gadangnya sertifikatnya, lakanya jualnya pulau. Inilah bermain surang aja. Inilah menjadi pulaunya jadi mamak kepala waris Padusi. Ikolah berantakan bundo. Sian akan bertanggung jawab, ya. Tak ada sanksi. Pernah aja tak berani kini dibuat dan dengari deh. Iko harus. Nah, suara Daram, ya mungkin nanti akan berpengaruh. Kita backup para bundo, ya kan? Nah, jadi itu mungkin ambo tadi terlalu banyaknya mencatat, tapi waktu mudah-mudahan nanti Departemen Dakwah Ikoko diperlukan dibuat lagi ke perlu seminggu lagi lah ya. Insyaallah ya. Jangan menanggung ya. Nah, untuk Adinda Alia luar biasa ya. Seorang gadis Minang lahir tumbuh di negeri yang non mayoritas Muslim tapi demikian bisa ya. Cuman ada sedikit masukan ambo, ada beberapa hal ya seperti masalah randai, tari dan lain-lain itu mungkin nanti dari Buya nanti pandangan agama ya kan. Kita kalau dapat kafah kan itu ya. Dek sumpah Sati Muara Palam tahun 83 ada bahasa di syarat-syarat kita bulah itu apakah sudah tersadur sadonya kepada syarat. Itu perlu kita kaji. Dengan nikah sasuku dan lain-lain. Nah, satu lagi mungkin Nana bisa dibandingkan, awak tidak mencari dari sisi akidahnya, tapi dari sisi komitmennya sebagai beradat, itu Bali. Dia sebagai kota internasional, dia tidak sungkan-sungkan. Tua muda segala macam memakai memakai pakaian adatnya ke dalam mal-mal, ke dalam tempat-tempat internasional itu tidak malu. Dan begitu juga ornamen-ornamen budayanya, rumah-rumahnya, dan kerajinan-kerajinannya terjaga sehingga jadi bidang ekonomi. Bagaimana di ranah Minang? Ya, betul, disampaikan ya. Bundo. Jadi banyak poin yang tertinggal Bundo. Ambo intinya dia kini kok solusinya. Kalau mengecek kalau banyak mana. Jadi perih rasanya Bundo. Karena kenapa pelanggaran kok lah terjadi, kok lah berdosa-dosa. Nah, itu yang perlu kita hentikan. Betul. Dan peran penghulu kok bagaimana? Jangan istilahnya hanya mencelek materi. Dan begitu juga. Pertanyaannya sudah ditangkap. Ya. Cilai ikut juga peran pemerintah tujuannya BPN. BPN tak mencari lagi posisi adat yang disampaikan oleh Sekjen tadi. Sudah ada 5 di tempat kita sertifikat keluar. Itu semua salah.
Kalau dilarikan kepada hukum negara, kan pasal 378. Mungkin itu aja. Akhir kata, jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Doni. Ya baik. Izin Ustadz Doni. Ini dari siapa? Iramadi Irja, Ustadz Doni. Oke, baik. Silakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, seketek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan, ambo ulas dulu, ambo tanggapi dulu penjelasan dari Bundo Kandung kita, Ibu Profesor Dr. Putih Reno Raudah. Ini sangat menarik sekali dan detail sekali. Saya kaget juga. Penguasaan beliau luar biasa tentang adat Minangkabau. Dan barangkali kalau dibolehkan ada kesempatan, nanti saya ingin diskusi bilateral menghadap Ibu. Karena kebetulan saya sebagai pembina BP2DIM, Badan Persiapan Provinsi Daerah Minangkabau, Bu. Kebetulan saya domisili di Jogja, Bu. Nama saya Iramadi Irja. Nah, satu hal, Bu, baru saja kami beberapa hari yang lalu mengadakan webinar tentang hak kekayaan intelektual komunal. Nah, di situ terungkap, Bu. Saya pendek-pendek saja, waktunya pendek ya. Saya tidak usah menanggapi yang lain-lain. Di situ terungkap bahwa dari Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis telah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya sebanyak lebih dari 200 di Menkumham. Sumatera Utara juga lebih 100. Yang mantap sekali adalah Papua. Papua sudah mendaftarkan lebih dari 50 hak kekayaan intelektual komunalnya. Nah, yang sangat menjadikan saya, kebetulan pembicara kami waktu itu, mohon maaf, kebetulan pembicara pakarnya waktu itu Dr. Nofli sebagai Ditjen dari hak kekayaan intelektual, terungkap di situ bahwa Sumatera Barat di Minangkabau 0, Bu, 0. Belum ada sama sekali mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya secara nasional di lembaga yang terkait. Nah, ini perlu perhatian. Karena ada 3 pihak yang boleh mendaftarkan. Pertama adalah Pemda, yang kedua adalah lembaga-lembaga adat dan komunal, yang ketiga masyarakat. Di semua kita berpeluang itu. Tadi ada kebetulan ada Ibu Budiarni Jalal itu juga menyanggupi untuk menginventarisir bagaimana sebenarnya kekayaan intelektual. Jadi apa yang Ibu jelaskan tadi oleh Bundo Kandung tadi jelaskan, banyak sekali poin-poin yang bisa dijadikan kekayaan intelektual yang kita daftarkan. Ada hal yang menarik tadi yang mau dengar tadi adalah tentang bentang alam. Ini luar biasa sekali. Saya baru mendengar itu ada bentang alam yang terkait kepada landscape Minangkabau. Itu tidak banyak diungkapkan orang. Ini luar biasa dari Bundo Kandung. Kemudian saya ingin mengulas Ananda Alia Lawindo. Ini Ananda Alia Lawindo ini luar biasa. Saya terharu sekali dari tadi. Kebetulan beliau adalah anak teman saya, Pak Afdal, luar biasa sekali Ananda Lawindo. Amba ingin sedikit mengulas tentang perbedaan gender Amerika Serikat dan Minang. Kalau gender di Amerika Serikat, persamaan haknya sangat holistik terhadap persamaan equal antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender di Minang adalah memperkuat kodrat perempuan. Itu berbeda sekali, sangat berbeda. Dan tidak ada persimpangan. Jadi mestinya di sini adalah gender Amerika itu belajar ke Minang mestinya gitu. Jadi luar biasa karena dasar kita adalah dasar Islam. Hanya itu, kemudian ada satu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-bapak sekalian, para hadirin. Saya sangat berharap Alia Lawindo ini terjun ke bidang politik di Amerika. Dan kebetulan saya dengar sudah mulai aktif di generasi muda Partai Demokrat di Amerika. Dan tidak tertutup kemungkinan, bisa saja nanti Alia Lawindo ini jadi presiden wanita Amerika yang berasal di Minangkabau yang pertama. Tolong diaminin sama-sama oleh kita semua. Semoga Alia Lawindo suatu saat, suatu ketika dapat memperoleh posisi penting di Amerika Serikat, sehingga nama Minangkabau, nama Indonesia jadi populer di luar negeri. Itu saja. Wabillahi taufik. Amin, amin, amin. Mungkin terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari
tadi ada Uni yang akan bertanya, masih ada di Zoom. Yang tadi Yurni. Ini dong. Uni Yurni ya. Silakan Uni, terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Yurni Bustami, kenalkan Bapak Ibu, dan saya ingin bertanya kepada Bunda Prof. Putih Retno Raudatai. Terima kasih paparannya Bundo, sangat menarik sekali, dan saya terinspirasi dan ingin belajar tentang adat istiadat. Nah, di sini saya ingin bertanya karena saya ingin menanyakan. Nah, di kampung saya itu Bu, ada satu kaum kami itu Bu. Jadi yang satu kaum masih saudara ini, dia itu tidak punya keturunan untuk jadi datu. Tapi dia masih sudah masyarakat kampung itu. Putus Bu, suaranya kecil. Jelas suaranya. Putus, Bundo. Nah, terus kedengaran? Enggak kedengaran. Dengar, tapi putus-putus, Bundo. Oh iya. Kalau pakai handset dilepas saja, Bundo. Nah, Bundo pakai handset. Nah, terus Silakan poinnya saja, Bundo. Pertanyaannya, Bundo. yang ingin saya tanyakan, kenapa orang itu tidak punya keturunan datu, tapi dia bisa mengangkat saudara sekaum itu jadi datu karena dia suka memberi datu manti tokoh masyarakat di kampung itu ngasih duit itu, tetapi padahal dia tidak punya keturunan datu. Nah, hal seperti itu bagaimana itu, Bundo? Apakah itu sah datunya apa enggak? Karena kampung itu enggak ada saudara lagi, Bu, pada merantau di Jakarta semua. Dan juga sawah kami itu suka diganggu gugat sama orang sekaum kami ini, Bu. Itu aja, Bu. Baik, Bundo, pertanyaannya sudah dapat ditangkap. Terima kasih. Baik, Bundo Rauda Taib, sebelum menjawab pertanyaan sekaligus memberikan penutup pada kajian kita pada pagi hari ini, mungkin saya minta satu tanggapan terakhir dari Bapak Masud Abidin, ZA. Silakan Bapak memberikan tanggapan terhadap kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini dan pagiku kita harus mengucapkan alhamdulillah bahwa kita bersama bisa bertamu, bisa mendengar uraian tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada masyarakat kita, masyarakat Minangkabau. Terima kasih Bundo Putih Reno yang telah memberikan pencerahan sekaligus pekerjaan yang mesti kita hadapi dan mesti kita peloi bersama-sama. Kepada Daram, Buya takana dengan falsafah Ali bin Abi Talib. Kutiko nak memakan bubuh angin mulai dari bibi luar. Tak cantum sing ke dalam dah. Kalau falsafah ko kita pakai, madoi Minangkabau nan saruman kini nan rusak dari dalam, nan dirusak orang dari luar, dan sebagai kelemahan ataupun kesusahan yang kita rasakan seperti disampaikan oleh Yang Kusumage tadi, mulai dari luar. Dari mana tu? Dari rantau. Sesuai je namanya Daram. Tetapi jandi Daram Pulau Minang tu. Itu lagi ya. Cara-cara yang terbaik seruman webinar kini. Mudah-mudahan Allah memberkati. Buya mengharapkan jangan sekali ke webinar kau diadakan. Taruh buat menjadi program terus-menerus. Kalau kini kita memulai daripada Bundo Kanduang, mungkin satu ketika
kita kaji pula namanya nampak ratih macam pakaian di Minang tu. Pakaian luarnya ba'a, pakaian dalamnya ba'a. Penutup di abad 2 balik Minangkabau ko nang berdakwah niniak mama. Tidak ustaz tu. Aculah. Dan berdakwah di Minangkabau ko niniak mama. Itulah nan sampai membuat kerajaan Sulu di Mindanao tahun 3 90. Sesudah itu para tuanku, saja dari tuanku nan tua sampai tuanku nan kecil, dari sampai tu dari sampai angke sampai kampe koto, sabuitlah sadualahnya. Sehingga dikuatkan kembali. Nan disabuit dengan piagam nan disampaikan tadi. Tidak piagam Bukit Marapalam. Nah, sesudah itu para syekh, itulah nan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Diiriangkan sesudah itu oleh para buya dan itulah nan aduk kini. Maka jangan lupa, ba'a mengko dahulu kuat awak dek karena nini mama nan berdakwah ke kaumnya. Kutiko kini kaumnya nan berdakwah ke nini mama akan sekota balik. Mari kita peloi. Sekitu nan tekana di buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamai angku Datuk Kampung Senaro. Lain nampak di buya. Sekretari Ustaz Doni dari Ketum. Buya Elva silakan. Ya, izin dari Ketum ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya Mas'ud Abidin. Beliau nenek mama alim ulama Minangkabau yang insya-Allah lah tua usianya tapi semangatnya masya Allah. Ambo ingat beliau dulu ketika umur di Padang, beliau ketua Dewan Dakwah Sumatera Barat. Kini beliau memangku ulama besar di Minangkabau. Alhamdulillah. Di kita masih banyak ulama-ulama kita, masih banyak tokoh-tokoh adat kita yang masih berperan di Minangkabau. Mudah-mudahan ke depannya kita catat Bundo Raudah. Kita catat insya Allah ke depannya Daram akan menyambung kembali Zoom ko Jo Bundo. Ya. Sambung kembali Jo Bundo. Sambung kembali Jo Ananda Alia insya-Allah. Itu luar biasa motivasinya ya. Di Ananda Alia Bundo Raudah ke depannya kita sambung balik acara kita ko insya-Allah. Kita kembali jadwalkan waktunya. Kini waktunya lah jam 10 lah lewat dari target kita tapi masya-Allah terima kasih keseluruhnya. Semoga Allah berikan keberkahan. Dari Abu cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah jawaban penutup sekaligus closing statement dari Bundo. Nanti setelah dari Bundo, kita mintakan kepada Uni Alia. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sekjen tentang bagaimana kiat-kiat bisa menguasai budaya Minang dan memahami Islam dengan baik di Amerika dan bagaimana kondisi terkini perkembangan Islam di Amerika kepada Uni Alia. Dan informasi, mohon maaf Uni Alia untuk saat ini tidak bisa menyalakan kamera karena lagi dalam perjalanan dan sekarang sudah berada posisinya di bandara sedang menjemput kakaknya seperti itu dan di sana juga sudah pukul 10 malam jadi jika menyalakan kamera pun tidak bersih kelihatan wajahnya seperti itu. Baik, selanjutnya kepada Bundo Roda Taib kami persilakan untuk menyampaikan jawaban-jawabannya sekaligus penutup ya Bundo. Ya, terima kasih. Sebenarnya nenek moyang awak siswa lama meninggalkan tatanan adat awak dan sangat baik. Dan di samping tatanan itu dibuatnya sekali untuk memeliharanya undang-undang adat. Jadi undang-undang adat tuh memang sanksinya tidak ada sampai mati dah, dan dihukum mati. Tapi ada pembagiannya, ada undang-undang nan 20, undang-undang 20 dibagi 2, undang-undang 8, undang-undang nan 2 balik. Barangkali itu cek pembahasan dan undang-undang itu sangat lengkap dengan sanksi-sanksinya. Cuma awak kini, awak mengeceh bang kok tidak diterapkan undang-undang adat awak, mungkin awak tak tahu dah. Bagaimana kan diterapkan? Lepas itu tadi kecek Pak Buya Zairul, kok dapat undang-undang adat kok diterapkan kalau awak kemenagaan ABS SBK itu. Nah, kalau je undang-undang positif misalnya, kalau je undang-undang adat awak lah mencakupnya je undang-undang agama gitu. Nah, kalau undang-undang positif kan kadang-kadang di situ banyak salahnya.
nan dak patik manang nan patik kalah, nan patik manang kalah gitu. Jadi itu nan harus. Jadi untuk itu tentu perlu nenek, terutama nenek-nenek mama awak harus memahami, mempelajari pasal-pasal dan ayat-ayat dari undang-undang adat itu. Sangat menarik sebenarnya. Jadi sekalian tadi ada masalah haki segala macam. Masalah haki itu sebenarnya lah ada beberapa, tapi yualun sebanyak nan di tempat lain bukan ndak ada lah ada. Misalnya baju kurung masula, kemudian silek, kemudian ada beberapa yang sedang diusulkan ya, dan bahkan rendang diusulkan untuk UNESCO untuk pengakuannya. Tapi itu memang awak ketinggalan awak dari Bali dan dari Papua itu. Sudah tu Cik Lai, masalah dan paling utama, masalah hukum adat itu diberlakukan di kaum. Jadi ada dago-dagi, ada sumbang dobale, segala macam, itu di dalam kaum. Di dalam kaum itu ada kadinya, strukturnya. Sudah tu Cik Lai, nam perlu jo di pikiran dia awak kini, di data Pangulu itu sebenarnya ada juga ulama. Itu nan kecik Buya tadi yang tak terkena Buya lah ngamukuan. Nan dulu nan magi dakwah pelajaran agama itu Pangulu itu. Jadi kini terbalik. Itu barangkali perlu dikuatkan. Jadi ambo minta harapan ambo ke Daram kok masuk tangannya lah, mendidik balik orang sampai jini dan jini nembar sampai nan ada di setiap kaum. Itulah posisinya lah jaleh, fungsinya jaleh. Cuma hendak awak kuatkan. Jadi itu nampak lalu dituju bundo kanduang mandesako dikuatkan fungsinya balik. Di organisasi bundo kanduang jo Elkam misalnya. Sudah tu dalam masa apa Adinda Irman tadi mengecean. Sebenarnya padusi itu kan madrasah awal bagi anak-anak. Jadi kalau ada misalnya pikiran untuk bundo kanduang masuk sekolah itu hanya untuk nenek mama, itulah keliru mana tuh. Nenek mama, nenek itu padusi, mama itu laki-laki. Dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Akhirnya awak nenek mama tuh orang Minang kan dua-dua. Alim, ulama, cadik, pandai. Jadi ada yang perlu awak benahi untuk bisa awak dan menata balik apa awak nilai-nilai budaya awak nalah sangat luar biasa. Bahkan banyak pengakuan-pengakuan orang di luar awak tentang nilai-nilai awak. Misalnya contoh sambo ingin sampaikan juga. Orang Minang tuh memakai sistem demokrasi di otokrasi sekali jalan secara paralel. Tidak pernah bercakap-cakap. Sementara baru kini para ilmuwan sosiologi, ilmu kemasyarakatan mengecen bahwa apapun bentuknya ilmu atau aliran pemikiran untuk itu tidak pernah bisa sampai ke tujuan dah. Satu misalnya demokrasi aja pakai Amerika tuh demokrasi kan tidak yo dah. Otokrasi aja pakai ndak adik ni moya awak dek karena nyola tahu itu nyo pakai sekali dua. Ndak ada negari nando koto pilih aja atau otokrasi aja ndak ada negari nan bodi ceniago atau demokrasi aja. Di kedua-duanya dipakai. Bahkan ada cik lain lari yang panjang. Nah, itu ndak pernah disinggung orang, ndak pernah diperbincangkan orang itu. Kemudian masalah nan utama lain Pak Zairul tadi solusi baah. Solusi tentu yang paling utama memberikan pendidikan, pembelajaran, mulai dari rumah, tentu rumah keluarga, rumah kaum, dan dimulai dari diri sendiri dulu. Dan Cik Lai kalau di sekolah, kini kok kalau untuk SMK, SMP, SMK, SMA itu disaran ke provinsi. Untuk SD, juga SMP itu kabupaten kota. Untuk BAM. Nan di provinsi, kebetulan bos satu di Dewan Pendidikan, insya Allah bulan Juli lah mulai diterapkan dalam dua bentuk. Nanti Lai integrasi mata pelajaran diintegrasikan ke dalam adat Minangkabau. Nanti berdiri sendiri. Tapi masalah integrasi kok sulit itu. Artinya kedua guru harus menguasai dua mata pelajaran. Dan ini berada pada tataran epistemologi ilmu. Jadi ini maja fisika
Ini harus paham adat dan budaya Minangkabau. Dan dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan Nambo Magia, Poka guru-guru, itu dicari aja pantun-pantun, kata petitih. Itu dipasang-pasangan aja. Nggak bisa itu doh. Nyo mesti jale hubungannya, contohnya konkret. Baru bisa. Nah, jadi seorang guru dituntut untuk menguasai di mana titik temu pelajaran-pelajaran kok. Sehingga baru bisa anak didik. Orang Minang kok santiang sebagai contoh kok untuk membuka. Kalau simak Indang Piaman, itu sebenarnya sistemnya sistem seminar. Ada moderator, ada pembahas, ada pembicara. Nah, jadi pertanyaannya, kalau yo santiang, bara banyak bintang di langit. Pertanyaan wah, dijawabnya, kalau ingin tahu bara banyak bintang di langit, coba etong bara pasir di pantai. Iko fisika bisa masuk situ tuh. Ada sesuatu yang tidak berhingga. Tidak ada tangan manusia untuk metong oleh. Contoh-contoh seperti itu menggarian utak anak-anak untuk bisa berimajinasi. Tapi kalau petata petiti aja, akhirnya ada kecenderungan orang Minang, yang perlu juga awak kritik sedek. Sudah baralik kadang-kadang bangkit pengulu 20-30 orang, sudah tuh nyimbau orang yang pandai berpetata petiti ya. Nyo sangko dengan nyo beraja petata petiti adalah selesai tugasnya. Sementara datuk tu tidak berpetata petiti do, indak ba pesambahan nyo do. Nyo mayun menindaan. Atu, keliru kini. Kalau ada pengulu beraja petata petiti ya. Petata petiti itu cik bahagian dari adat dan kebudayaan Minangkabau sastra bahasa. Tapi itu nanti diutamakan kini, bukan pengulu tua fungsinya, tanggung jawabnya, kerajonya, ndak itu doh. Nah, itu barangkali yang perlu awak bersama-sama dan Ambo sangat berharap kadar Ambo sebab sebuah organisasi dan luar biasa dan itu mencoba menggabungkan antara ulama jo nenek mama jo bundo kandung. Bundo kandung jadi tinggal. Kalau tidak ada bundo kandung, tidak ada nenek mama dong. Kadang-kadang acok tuh, bundo kandung mengalir satu. Tidak ada bundo kandung, tidak dibuka pintu rumah gadang doh. Rumah gadang itu kunci bundo kandung. Mantap bundo, betul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kami mohon maaf. Ada cek lain tadi, ada cek lain dari Ibu Yurni tadi. Pakaro mangkek datuk. Mangkek datuk manobat managaan pengulu sakato kaum. Nah, itu kuncinya. Nah, jadi kalau kaumnya mana kaum itu tentu ada ranjinya, ada segala macamnya, ada sasuk jeraminya, ada pandang pekuburan dan seterusnya. Itu kuncinya. Kalau diurai itu panjang tuh, tapi itu kuncinya. Baik, Bundo, mungkin nanti kita akan bertemu kembali di waktu yang berikutnya ya Bundo, di lain waktu. Kita buang kepada peserta Zoom. Mohon maaf sebelumnya kalau masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Selanjutnya kami mintakan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang masuk kepada Uni Alia sekaligus kata penutup. Uni Alia tadi minta izin off cam karena lagi di bandara dan akan melakukan perjalanan kembali. Kepada Uni Alia kami silakan. Halo Uni Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, semua hanya suara aja karena lagi di luar. Sebentar aja untuk penutup sebagai generasi Minang dan anak muda Minang yang terutama yang padusi, marilah awak balik ke pelajaran Minang, ABSSBK harus dipelajari terus dan dipakai setiap hari. Terima kasih untuk Daram dan pengurusnya atas kesempatan diberikan untuk Alia. Mohon maaf lahir dan batin. Dan segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baik, terima kasih Uni Alia dan Bundo. Selanjutnya kami dari panitia tadi juga banyak masuk pertanyaan. Bagaimana caranya mendapatkan informasi kajian Daram supaya tidak ketinggalan di setiap kajian, maka kami informasikan ulang bahwa kajian Daram ini kami adakan di setiap Ahad, pekan pertama dan pekan ketiga setiap bulannya. Nanti link Zoom dan informasinya didapatkan di mana?
maka di sini juga kami bekerja sama dengan beberapa ormas juga akan selalu mensebarkan informasi kajian kami. Terus yang kedua, kita juga selalu informasikan di media sosial Daram, yaitu di Instagram Daram Official _ di Facebook namanya Dewan Daram, dan juga di YouTube selalu live streaming setiap ada kegiatan dan kajian, nama channelnya Daram Official. Jadi kepada kaum muslimin yang ingin selalu mengikuti kajian-kajian Daram, maka dapat memfollow, mensubscribe, dan bergabung di Facebook, di Instagram, di YouTube Daram supaya tidak ketinggalan informasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya penutup dari Ambo. Oh ya, sebelumnya kami informasikan kepada hadirin yang hadir, silakan untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami share linknya di chat Zoom, supaya menanggapi juga masukan dari peserta yang ingin membuat grup untuk supaya tidak ketinggalan dan memudahkan Daram untuk men-share setiap kegiatan yang diadakan. Jadi kepada peserta silakan diisi daftar hadirnya. Nanti jika ini disepakati setelah kita rapatkan, kita akan buatkan grup khusus kajian Daram, sehingga ketika Daram mengadakan kajian kita tinggal share infonya di situ, dan kepada peserta yang selalu hadir di kajian Daram mudah untuk mendapatkan informasi kajian Daram seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Kusodonyo, Bunda Tanjuang, Nyonya Mama. Penutup dari Ambo, Panakia, Musa Usrawi, ambil gatah batang lintah buang, Siladang ambilkan nyiru. Nansa titiak jadikan lawi, nansa kapa jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Kalilawa di Pulau Rimbang, anak ruso mati tadabiah, kogawa minta ditimbang, kodoso ampunan labiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah bertemu lagi ya di edisi berikutnya insyaallah. Dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya. Sama-sama. Terima kasih banyak Bunda. Waalaikumsalam. Sama-sama.